Halo, selamat malam teman-teman semua. Ah, halo, halo, Dengar halo. nggak? Selamat malam, teman-teman. Wow. Mas Angga bisa mendengar suaraku dengan jelas? Aman, Aku, oke. ya, suara aku kedengeran nggak, Mas? Suaramu kedengeran. Alright. Apalagi pakai mic-mu itu kan. Alright. Wah, itu kedengeran banget. Oke. Oke, 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 oke. Halo Mas USD gitu ya. Mas apa? Nggak tahu nih Rifki, ada Mas USD katanya. Apa Wow, ya? chatnya banyak banget. Kita sudah melewatkan banyak chat ini. Halo, halo, halo. Selamat malam teman-teman. Wow, kayaknya saya nggak bisa bacain semua. Ternyata lebih dari 100 chat kayaknya Mas kalau kita baca ini. It's okay. Lanjut. Sebenarnya digeser hari ini aja, kuotanya udah sama. Ya oke. Oke. Siap, siap. Iya, iya, iya. Wow, sudah 234 orang yang hadir dan baru 1 menit ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain kita coba tunggu aja. Sambil nunggu, teman-teman, waduh, nanti kan jangan panjang-panjang. Nggak sempat kebaca. Kalau biasanya STM illegal login. Apa illegal login? Aku seneng rame, nggak sabar. Waduh. Ini udah pada mandi belum? Udah, Oke, sekarang oke. udah. Tadi sih nggak mandi tadi. Saya sih baru saja mandi. Sejak pagi tidak mandi. Jadi teman-teman gimana kabarnya teman-teman? Saya rasa ini dari berbagai kota di Indonesia ya mungkin ya. Jadi rame, rame banget, mendekati 250 sekarang angkanya. Teman-teman, please respon, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dan suara Mas Angga dengan jelas? Coba Mas Angga kasih cek-cek Mas. Cash-cash lah, jangan cek doang. Transfer, transfer. Oke, dan videonya gimana? Soalnya barusan ada yang ngomong tuh, apakah cuma saya yang nggak ada suaranya? Oke, katanya. Bisa, jelas. Oke, yang lain jelas. Coba yang nggak bisa dengar suaranya mungkin perlu di reconnect atau dimasuk ulang ke dalam roomnya ya. Jelas, jelas DGT, jelas sekali, jelas, 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 tidak jelas. Terang, audio, video clear. Oke, yes, thank you teman-teman. Nah, malam hari ini, jelas Mas mentorku salam dari Malaysia. Halo teman Mas Aiman dari Malaysia. Ini bukan Aiman Wicaksono ya. Mic mahal emang beda kelas. Iya, betul sekali. Mic mahal. Kalau teman-teman pengen tahu itu mic yang termahal yang dipakai sama YouTuber hari ini kayaknya, mic-nya Mas Angga. Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat malam. Welcome to apa ini, Mas? To Nggak tahu. Ini tadi online webinar ya, dadakan online diundang. seminar. Ini Mas Fadli ngajak webinar. Lumayan dadakan. Jadi saya sambil bikin slide. Wih, Mas Angga masih bikin slide luar biasa. Kalau nggak usah pakai slide Berat. lah kita ya. Mas, pertanyaan tuh, mic-nya berapa harganya, Mas? Katanya. Mic-nya bisa Mic-nya buat depo tuh. mic-nya ini berapa ya? Sekitar 8,5 atau 9 jutaan ini, 9 jutaan. Ininya doang ya. Terus arm-nya ini mungkin 2 juta sama karena mic ini analog saya perlu tambahan pakai ini namanya Shure MVI. Total 12-13 juta lah ya. 12 atau 13 juta gitu. Total investasinya jadi. Jadi ya lumayan dapat motor satu ya. Mic-nya 8 juta, ya mic-nya doang 8 juta. Itu arm-nya, lengannya yang panjang 2 jutaan sama yang Shure M5 itu berapa tadi? Ah, MVI murah bagi berapa Mas ya? Angga. Saya ingatku sih harganya 12 jutaan. Lightingnya nggak nanya. Oke. Lightingnya 4.600.000 di luar stand. Mas Fadli ngadain promo 12-12 kah? Iya ya, kita Iya, 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 besok iya, tanggal iya, iya. 12 bulan 12 ya. Nanti tak Apa dong pikirkan. promonya apa? Teman-teman nanti besok kita bikin voting deh, mau minta promo apa gitu ya. Sama Mas Angga. Kok muter terus? Oke. Oke, sekarang saya mau bikin polling teman-teman sebelum kita masuk ke ini. Saya mau bikin polling siapa yang Coba pernah ada menu polling Mas di situ. Oke, oke. wedding. Satu kali TP dari 2 lot Mas Angga mah katanya gitu kali ya. Jadi Ini satu Satori nih, ini nih Bro Tori ya. iya. Ninja Satori pasti.
Kangen STM, iya. Udah mulai putus-putus. Aduh, kasihan juga dia. Belum jadian udah putus. Promonya diskon grup VIP. Nah, itu minta connect aja. Teman-teman yang masih Oke, punya teman-teman, kendala koneksi, reconnect aja ya. Di atas pencet reconnect. teman-teman saya barusan Alright. munculin polling di layar teman-teman semua. Pertanyaan begini, saya pengen tahu seberapa banyak di teman-teman yang hadir di sini yang sudah pernah trading ini dalam artian sudah pernah punya akun live gitu ya. Sudah pernah punya akun live dan berapa orang yang belum pernah trading, artinya belum pernah deposit ya, maksudnya pernah trading itu. Yang belum itu maksudnya belum pernah punya akun live. Oke. Monggo direspon teman-teman. Wah, oke, sudah mulai banyak yang respon ya. Sudah, Berapa orang yang belum. Apakah sudah sudah punya akun pernah live, punya berapa akun juga trading, yang belum akun punya live? akun live? Jadi akun live nih, akun live yang beneran dideposit pakai uang beneran teman-teman ya. Jadi bukan akun demo yang pakai Akun real server maksudnya demo ya. itu bukan. Jadi akun real ya, akun yang pakai deposit beneran. Oke. Jadi ini biar apa Mas Angga? Setelah ini informasi yang dirimu harapkan apa? Biar aku tahu, aku mau jelasin apa ini. Soalnya kalau belum pernah Karena trading ya kita bahas tentang bagaimana kenapa trading ideal segala macam misalnya. Tapi kalau udah pernah trading kan kita mesti beda. iya. Oke. Lanjut teman-teman. Di halaman teman-teman semua, teman-teman bisa lihat ada polling ya. Yang belum klik pollingnya, silahkan segera dilakukan. Ada hampir 300 orang malam ini yang hadir secara live. Kalau ini terjawab sama teman-teman semua, angkanya akan lumayan valid. Oke, Minimal 3 per 4-nya lah jawab. Sesudah gabung NFC apa sebelum Mas katanya? Halimanya gitu. enggak, sebelum hari ini. Sampai hari ini. Berarti kalau sampai hari ini belum gabung NFC, salah kamar berarti dirimu. Kalau sampai hari ini teman-teman belum pernah punya akun real, belum pernah deposit, berarti dianggap belum pernah trading. Oke, ada 16%, oke. Saya end poll-nya ya, udah cukup mewakili ini quick count. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Silakan reset poll. Pertanyaan kedua adalah teman-teman sudah kenal saya belum? Sudah ikut STM? Member NFC mungkin biar ini. Mas ini ada rekamannya. Mas ada. Nanti ada replaynya ya. Jadi teman-teman bedanya nggak bisa nanya secara live di sini, tapi replaynya nanti ada. Nanti akan dikirimin ke teman-teman semua setelah ini ya. Kalau trading FTT masuk nggak Mas katanya? FTT itu apa? Nggak tahu. Oke, teman-teman, saya akan publish satu kuesioner terakhir ya. Teman-teman sudah kenal saya belum? Sudah kenal tuh dalam artian seberapa dekat teman-teman kenal sama saya. Seberapa dekat teman-teman kenal sama saya dalam artian apakah sudah pernah ikut STM atau member NFC VIP atau subscriber YouTube aja atau baru pertama kali ikut sesi saya? Waduh, banyak yang baru pertama kali ikut sesi saya. Jadi saya tahu dari datanya 85% teman-teman sudah pernah trading, 15% tadi belum punya akun real. Nah, sejauh ini banyak alumni STM paling banyak di sini, 40%. Alumni STM paling banyak. Iya. Setelah itu subscriber YouTube, setelah itu member NFC VIP, baru yang lainnya baru pertama kali ikut sesi saya. Oh, ada angkanya juga. Tak pikir itu tidak ada. Berarti ada teman-teman yang baru pertama kali hari ini ya. Oke. Sesi saya ya, bukan sesi Mas Fadli ya. Mungkin pernah ikut sesi Mas Fadli. Saya belum pernah ikut sesinya Mas Fadli. Iya. Iya. Mas belum pernah ikut sesi live webinar saya memang dia. Jadi dia akan pilih yang baru pertama kali ikut kalau Mas Angga disuruh pilih. Oke, sambil ngobrol, Mas Fadli ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke materi? Maksudnya pertanyaan buat sampean atau buat teman-teman nih? Ya di chat ini ada pertanyaan nggak di chat? Tapi kan sampean minta aku bertanya. Aku sudah pengen menanyakan sesuatu tadi. Oke, pollingnya nggak muncul Mas. Oke, ada yang muncul, ada yang enggak sih. Tapi ini kayaknya mayoritas sudah memilih. Mungkin masalah signal aja kali ke teman-teman yang nggak muncul ya. Kangen 30 hari lagi live bersama Mas Duyan katanya. Oke. Buds Live, iya aku pakai Buds Live teman-teman. Jadi sorry ya kalau agak putus-putus karena aku agak jauh nih dari iPad-nya. Soalnya iPad ini layarnya nge-zoom banget kayak webinar. Jadi aku kayak gini aja tanganku ini kayak setengahnya lebih dari jarak iPad. Jadi nggak apa-apa lah ya. Malam hari ini kan kita menu utamanya adalah
belajar ke Mas Duyan Anggara bareng-bareng. So, saya pakai Buds Live. Oke. Oke. Anyway, sudah terjawab ya. 38%, 31% subscriber YouTube. Alright. And Paul. Oke. Ya. So, sekarang Kalau kita akan masuk ke slide. jadi teman-teman ada yang sudah pernah ikut offline seminar Mas di berbagai kota ya, di Jakarta dan lain-lain. Saya hadir di STM sebelumnya Mas. Kalau saya lebih dari satu pilihannya gimana Mas? Saya Nggak ikut apa-apa, teman. juga, subscriber YouTube juga. Oke. Oke. So, hari ini Lanjut. temanya, teman-teman. Hari ini temanya adalah Unlocking the Potential of What You Already Know About Trading. Wah, ngeri nggak judulnya? Saya juga nggak tahu tadi kenapa judulnya begitu. Jadi bagaimana saya teman-teman meningkatkan potensi dari apa yang teman-teman sudah tahu tentang trading. Atau kalau di webinarnya sih Mas Fadli ngundangnya bagaimana cara survive di bisnis trading. Sama aja teman-teman. Cuman karena hari ini mix ya teman-teman. Mix ada beberapa teman-teman yang belum pernah trading sama sekali. Dalam artian ada beberapa teman-teman yang saat ini tadi dari pollingnya ada yang belum punya akun real. Maka kita juga akan bahas itu. Sisanya teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung diketik di kolom komentar teman-teman. Nanti kalau bisa dikasih tanda pertanyaan, saya nggak tahu gimana caranya. Q&A mode. Oke. Nanti teman-teman kenapa Mas? Oke, jadi nanti teman-teman silahkan chat di kolom komentar ya. Alright. Oke. Jadi unlocking the potential, unlocking the potential of what you already know about trading. Jadi kita hari ini akan membahas tentang gimana caranya kita meningkatkan potensi dari apa yang sudah kita tahu tentang trading. Jadi agenda kita hari ini kita akan mendefine, kita akan menunjukkan sebuah proper trading framework. Lalu kita akan lihat beberapa chart example dan kita akan dengan ini kita akan membuat bagaimana caranya nanti kita bisa mengunlock potensinya buat teman-teman semua. Jadi kita akan membahas tentang approach yang benar tentang trading. Kita akan ngasih beberapa trade example, terus kita akan memberikan beberapa hal yang mungkin teman-teman udah tahu dan teman-teman bisa download slide-nya nanti saya kasih dan teman-teman belajar gimana caranya kita meningkatkan performance teman-teman semua. Oke. Nah, ini Mas Fadli sudah kembali. Mas Fadli nanti tolong monitor pertanyaan ya Mas Fadli. Oke, siap. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita master, yang perlu kita kuasai untuk meng-approach trading secara sehat dan secara efisien. Nah, ini adalah ada banyak cara, teman-teman. Ini adalah rekomendasi saya. Pertama, teman-teman harus exposing ke specialized knowledge. Jadi di sini ada saya tulis specialized beyond generic. Jadi harus specialized beyond generic. Jadi kalau ini juga berlaku sama. Jadi kalau teman-teman adalah, saya akan pakai chart. Let me check. Saya aliran yang biasa gambar di TradingView. Saya akan cari chart yang mana yang mau saya pakai. Anemin aja kayaknya ya. Alright. Oke. Saya akan delete semuanya. Boom. Jadi kalau teman-teman adalah orang yang baru kenal trading, ini berlaku untuk dua-duanya, teman-teman yang baru kenal trading atau sudah lama trading. Teman-teman yang baru kenal trading atau sudah lama trading. Bagus ya GBPL ya. Sekali. Kalau ada trading di 1 menit, saya kasih area dulu. Area colongan. 1 menit tidak untuk di entry, tapi kita akan marking aja ya. Oke. Kayaknya Mas Fadli lagi di rumah Mas Angga. Kayaknya Mas Fadli lagi di rumah saya. Bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi. Sangat masuk akal. Oke, saya gambar zone dulu sambil jalan ya. Bagaimana cara milih sistem yang terbaik, Mas? Nah, belum sambil jalan ya kita bahas. Jadi pertama, teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini expose yourself to specialized knowledge beyond generic. Jadi teman-teman pasti belajar tentang knowledge yang spesialis. Jadi bukan generic, bukan yang umum. Jadi teman-teman
ketika teman-teman pengen belajar di profesi tertentu gitu ya, saya ganti chart, pengen belajar di profesi tertentu gitu, teman-teman sebaiknya belajar specialized knowledge. Kata kuncinya adalah specialized, specialized. Akan gedein buat teman-teman semua biar kelihatan ya. Loh kok nggak gede? Atau 40 tema jadi gini? Harusnya bisa lebih gede kan? Memang gitu Mas, bikin 70 Mas. Ketik Nggak bisa aja. ya? Emang bisa? Diedit aja, bisa. Nggak bisa. Anyway, specialized knowledge. Kata kuncinya adalah specialized. Specialized kenapa perlu specialized, teman-teman? Karena di dunia trading gitu ya, teman-teman. Ada banyak banget profesi yang berkaitan dengan trading forex. Di forex itu ada profesi, ada namanya analis gitu ya. Analis, ada namanya trader, dan paling umum adalah dua, ada analis, ada trader. Banyak orang ketika belajar trading, mereka belajar tentang market analysis. Market analysis, mereka beli buku tentang market analysis. Apakah buku tentang market analysis atau teman-teman belajar menganalisa market ya, market analysis ini salah? Jawabannya tidak, teman-teman perlu belajar gitu. Jadi kita kata kuncinya adalah specialized knowledge. Jadi kalau dalam dunia trading ada dua profesi yang orang suka salah apa ya? Suka salah persepsi gitu ya. Kita nih saya adalah seorang trader ya, teman-teman. Saya adalah seorang trader. Ada orang-orang di luar sana yang berprofesi sebagai market analis. Nah, ada analis, ada trader. Makanya ada kelas-kelas yang mengajarkan tentang market analysis, ada kelas-kelas yang mengajarkan teman-teman untuk menjadi seorang trader. Kalau kita kembali ke specialized knowledge, teman-teman mesti belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang trader. Kalau teman-teman pengen sukses di forex trading, ex a forex trader. Kenapa? Karena ya ada banyak buku di luar sana yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang analis. Jadi banyak orang confused tentang trader dan market analis. Analis itu siapa sih? Analis adalah orang yang dibayar untuk melakukan analisa. Jadi dia dibayar bukan dari ambil posisi. Jadi ada banyak orang-orang yang profesinya sebagai analis, mereka ngasih report. Jadi analis dibayar dari making report, bukan dari enter posisi. Ada banyak analis yang juga seorang trader. Sekali lagi, ada banyak market analis yang juga adalah seorang trader. Ada juga market analis yang bukan trader. Nah, ini mesti hati-hati. Karena trader dan market analis, mereka menggunakan alat yang sama. Kita sama-sama menggunakan chart, menggunakan candlestick sebagai alat kerja kita. Sama kayak profesi lain. Apa profesi lain yang alatnya sama tapi profesinya beda, Mas? Misalnya, Mas. Alatnya sama tapi profesinya beda. Misalnya tukang bangunan sama petani, sama-sama pakai cangkul. Satunya buat ngaduk semen, satunya buat nanam padi. Lumayan lah sampean. Apalagi, ayo teman-teman. Apalagi profesi di dunia ini yang alatnya sama, tapi penggunanya beda. Sama-sama pakai teropong. Kalau order taker gimana, Mas? Order taker ya bagian dari trader ya, kalau lagi yang dimaksud order taker ya beda lagi nanti. Jadi ada analis, ada trader. Kalau teman-teman pengen jadi trader, teman-teman harus belajar skill-skill yang dikhususkan, ilmu-ilmu pengetahuan yang dikhususkan untuk menjadi seorang trader. Kalau teman-teman belajar tentang market analysis, ya teman-teman akan jadi market analysis. Gampangnya gini, market analysis itu gini, misalnya harga yen jatuh, USD yen harganya jatuh, atau USD yen meningkat, atau euro USD turun, atau gold naik, gitu ya, atau gold turun, nah misalnya. Nah, ketika misalnya gold terjun bebas, gitu ya, market analysis akan bikin laporan, oh gold terjun bebas. Kenapa sih gold terjun bebas? Oh, karena pengaruh dari Pilpres Amerika, karena Trump kalah, akhirnya gold terjun bebas misalnya. Atau misalnya bikin analisa, oh karena COVID-19 terjadi tidak menentu di stock market, akhirnya yen harganya naik. Karena yen harganya naik, maka pair yang yennya belakang harganya turun. Jadi itu pekerjaan market analysis. Mereka berusaha menganalisa, menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Jadi mostly market analysis menjelaskan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau teman-teman ngecek ke headline gitu ya, saya ketik di sini headline saham gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini yang kayak gini nih, headline kayak gini, ini biasanya pekerjaan market analis. Bursa saham dan rupiah terhempas virus corona, apa skenario Indonesia untuk bangkit? Nah, ini biasanya market analis. Atau teman-teman kalau jadi teman-teman market analis itu menganalisa apa yang sudah terjadi di masa lalu ya, Mas ya? Ya, jadi mereka ya
IHSG atau headline berita. Jadi kalau teman lihat headline, wah saham terhempas, saham naik. Gitu. Ini contoh yang dikasih di chat lucu-lucu mas. Retailer dan apoteker, kompor dipakai berumah tangga sama kopi di resto sama-sama masak itu. Perampok dan polisi sama-sama pakai senjata api. Oke, nah, itu mantap. Iya, iya, iya. Oh ya, by the way teman-teman, per hari ini buat teman-teman yang bisa hadir ke seminar Jogja, itu pendaftarannya sudah dibuka mulai jam 7 barusan ya. Jadi jam 7 barusan kita sudah buka pendaftarannya, teman-teman tinggal klik linknya aja untuk yang siap mendaftar dan hadir secara offline. Kali ini offline ya, jadi ketemu langsung di Yogyakarta sama Mas Dian Anggara, sama semua timnya NSC. Mungkin kalau teman-teman tim NSC ada yang masih live di sini, bisa tolong post linknya bisa. Thank you Mas Gary. Jadi teman-teman boleh klik link itu untuk pendaftaran gitu ya. Oke, jadi official sudah dibuka, sah, lanjut. Nah, jadi tadi ada apa lagi nih? Tukang servis HP sama dokter sama-sama pakai pisau bedah. Nah, itu jadi dua orang yang beririsan karena profesinya sama gitu ya. Alatnya sama. Sama kayak market analysis. Ini contoh pekerjaan market analysis. IHSG dan rupiah terjun bebas di akhir November misalnya. Nah, ini biasanya dibahas nih, indeks harga saham rupiah gabungan ditutup negatif pada akhir perdagangan bursa efektif. Kenapa negatif? Wah, melansir data RTI, IHSG ditutup pada level sekian-sekian, turun 107,90 poin dibandingkan dengan penutupan sebelumnya pada level sekian-sekian. Sebanyak 112 saham melaju di zona hijau dan 200 saham di zona merah. Sedangkan, ini kayak gini, berita kayak gini. Top gainer sore ini naik sekian-sekian. Adapun top loser ini sekian-sekian. Nah, ini dibahas. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka ambruk? Mereka akhirnya, ini karena COVID-19, karena ini, karena itu, dan seterusnya. Itu pekerjaan market analis. Nah, nanti market analis akan bilang ketika harga misalnya jatuh ya, ke bawah gini, terus di satu titik dia rebound. Nah, market analis akan bilang area ini adalah harga penting, area di mana harga rebound gitu ya. Maka harga tempat harga balik ini adalah harga penting. Maka dia sebut, wah ini support. Nah, ini kata-kata analis nih, salah satu yang analis ini support. Jadi analis bilang, oke, harga mantul di harga sekian-sekian membentuk support. Nah, membentuk support. Jadi dia bilang ini membentuk support. Jadi support resisten gitu ya. Jadi harga mantul ke harga sekian membentuk support misalnya. Jadi ketika market terjun, kenapa dia mantul di sini? Mungkin karena stimulus ekonomi, karena negaranya tak audit atau segala macam ya. Saya nggak terlalu paham ya hal-hal kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi nanti ketika harga mulai turun, dia akan bilang harga mendekatin support di harga sekian-sekian. Dia nggak bilang tuh kita mesti beli atau mesti jual, nggak bilang. Dia cuma ada berita buruk ini yang terjadi. Nah, ketika mendekatin support, terus ternyata harga support ditembus gitu ya. Ya, market analis bilang, harga sudah menembus level penting di harga sekian-sekian dan seterusnya. Jadi itu market analis. Market analis dibayar dari bikin report. Mereka biasanya diundang ke TV-TV, diundang di channel-channel news dan segala macam. Sekali lagi teman-teman, market analis bukan profesi yang buruk. Market analis adalah profesi yang bagus, profesi yang profesional. Mereka dibayar profesional dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat pintar. Tetapi mereka tidak dibayar dari taking trade. Mereka tidak dibayar dari meresikokan uangnya di market. Mereka dibayar dari membuat laporan atau membuat report. Sekali lagi saya garis bawain, ada banyak market analis yang juga adalah seorang trader. Tapi tidak semua market analis adalah trader. Jadi bedanya apa? Sebagai trader, teman-teman, sebagai trader kita diminta untuk meresikokan uang kita di market. Jadi kalau market analis harga sudah mantul, dia laporkan ini sebagai support. Kalau kita trader, ketika harga di sini, teman-teman, kita sebisa mungkin membeli. Ketika kita beli di sini, maka kita akan ride the movement, gitu ya, dapat profit. Jadi kita dapat profit ketika kita berhasil mempredik di mana the next support dan resisten. Jadi tugas kita adalah memprediksi di mana sih letak support dan resisten berikutnya, baru kita akan making money. Di mana harga mantul. Jadi sebagai trader kita menjawab dua pertanyaan, di mana harga mantul, habis itu dia menuju kemana. Dengan meresikokan uang, market analis kadang-kadang juga melakukan hal yang sama, bedanya dia tidak meresikokan uang. Di floor, teman-teman, ada banyak orang yang sangat jago sebagai analis. Ada banyak orang yang sangat hebat sebagai analis, mereka bisa memprediksi, tapi ketika ngomongin trading, mereka nggak bisa. Karena mereka nggak berani meresikokan uangnya, mereka nggak bisa manage dirinya, nggak bisa disiplin, nggak berani meresikokan uangnya, takut loss, dan segala macam. Akhirnya mereka nggak bisa jadi seorang trader yang baik. Tapi mereka bisa jadi seorang market analis yang baik. Jadi teman-teman mulai hari ini putuskan, saya ini mau jadi trader atau mau jadi market analis.
Hmm. Dua-duanya adalah profesi yang valid. Tidak ada satu profesi yang lebih baik dari profesi lain. Tapi kalau teman-teman mau belajar menjadi seorang trader, teman-teman mulai hari ini harus putuskan belajar specialized knowledge yang memang dikhususkan untuk menjadi seorang trader. Oke, lanjut Yep, kedua. yep, yep, yep. Ini teman-teman yang putus-putus ini hanya beberapa atau hampir semuanya teman-teman? Kalau di saya sih, saya dari suara Mas Yoga masih jelas soalnya. Mungkin koneksi teman-teman aja, di reconnect aja. Diklik tombol reconnect yang ada di atas tuh ya. Soalnya 5 orang, 6 orang nih ngomongnya putus-putus semua. Oke, berikutnya teman-teman, kita Oke, harus mempunyai metodologi dan kita punya tools yang memberi kita edge. Edge itu apa ya? Edge itu advantage. Edge itu istilahnya kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya, kayak jimat gitu ya. Jimat kayak kayak senjata yang kita punya orang lain nggak punya. Itu namanya edge. Jadi kita harus punya metodologi dan tools yang bisa membantu kita mendapatkan edge. Yang ketiga, kita bukan hanya perlu knowledge, tapi kita perlu skill. Kita perlu latihan yang banyak sehingga knowledge yang kita punya tadi menjadi skill. Jadi setelah kita belajar knowledge yang benar tentang trading, kita membangun sebuah metode trading, trading plan, dan kita punya tools yang bisa membantu kita mendapatkan keunggulan di market, kita perlu latihan yang banyak sehingga knowledge yang kita pelajari tadi berubah menjadi skill. Berikutnya, kita harus bisa memanage market dengan emosi. Kita bisa manage resiko kita dan manage emosi kita. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu beberapa hal ini, ya, tetapi kita akan bahas beberapa hal yang yang subtle, yang mungkin selama ini teman-teman nggak realize, nggak sadari sehingga bisa mendapatkan difference yang besar. Jadi ini kita bahas lagi. Balik kita akan bahas lebih spesifik yang specialized knowledge, gitu, teman-teman. Jadi ada dua aliran, ada dua agama gitu ya. Dalam trading, dunia pertradingan ada dua mazhab apalagi. dalam analisa Dua ya. sekte dalam dunia trading. Dan dua-duanya punya valid point ya. Dua-duanya punya hal yang valid. Mereka punya dua pendapat bagaimana sebuah transaksi nanti dieksekusi untuk mendapatkan statistical advantage, keuntungan secara statistik. Yang pertama ada namanya fundamental analysis, yang kedua ada namanya technical analysis. Nah, ini mereka berdua selalu berantem gitu ya. Yang technical garis keras selalu bilang, show me the chart and I will show you the news. Gitu. Yang fundamental bilang, mau technical apapun, kalau fundamentalnya berubah, technical jadi nggak ada gunanya. Dua-duanya sering berantem gitu ya, tapi dua-duanya valid gitu ya. Kalau kata Donald Trump, your technical analysis doesn't match my tweet. Jadi pada akhirnya yang menentukan adalah tweetnya Donald Trump gitu ya. Oke. Jadi ini sama halnya ketika kita lihat ketika ada seorang pasien yang sakit gitu ya, ada seorang pasien yang sakit gitu ya, mereka mengunjungi dokternya dan mereka pada akhirnya mengkonsumsi obat-obatan untuk memerangi rasa-rasanya apa ya, symptoms, gejala-gejala yang dialami, tetapi seringkali hal tersebut tidak menyelesaikan sampai akar masalahnya. Jadi ini yang salah satu dialami oleh banyak trader. Mereka nggak punya pemahaman yang benar tentang teori. Dan pada akhirnya gitu ya, apa yang mereka tahu tidak bisa dimanfaatkan dengan benar karena mereka nggak ngerti aplikasinya atau bahkan mereka mengabaikan beberapa hal yang penting di market. Jadi kalau teman-teman ke dokter gitu, misalnya Mas Fadli ke dokter, dia sakit kepala pusing terus gitu ya. Dikasih obat pusing, lama-lama sembuh pusingnya. Tapi kalau kita nggak selesaikan akar permasalahannya, ya pusingnya hanya akan balik lagi. Jadi tugas kita adalah menyelesaikan sampai ke akar permasalahannya. Kalau ternyata pusingnya itu karena pembuluh darahnya menyempit, itu nggak selesai dengan dikasih Panadol kan gitu. Atau misalnya Mas Fadli giginya sakit, minum penahan rasa sakit, sembuh nggak giginya? Sembuh, tapi besok sakit lagi. Jadi mesti fokus ke akar permasalahannya gitu ya. Nah, banyak teman-teman trader itu mereka nggak fokus ke akar permasalahannya. Mereka cuma mengobatin simptomnya, gejalanya. Oh, ini panas, kasih penurun panas. Gitu. Oh, ini sakit gigi ya, kasih penahan rasa sakit. Oh, ini pusing, kasih Paramex. Gitu. Nggak tahu pusingnya apa. Kadang-kadang ada orang punya gejala misalnya. Dia badannya gemeteran gitu ya. Demam, kepalanya pusing, pinggangnya sakit gitu ya. Dia punya banyak banget simptom, Mas. Nah, ketika diobatin ini nggak sembuh, dikasih obat ini nggak sembuh, dikasih obat ini nggak sembuh, nggak bisa tidur, insomnia. Ternyata akar masalahnya cuma satu, Mas.
banyak Apa utang. tuh? Jadi, jadi harus diselesaikan utangnya. Jadi kadang-kadang kita Karena lupa. karena utang tidak bisa lunas dengan panadol. Betul. Harus fokus sama masalah sebenarnya geli banget. Aku udah dengerin serius-serius, ternyata utang. Aku juga tahu, Mas. Itu. Aku juga serius. Mas ada Kalau permasalahannya adalah banyak utang, diminumin Panadol, besok pusing lagi, Mas. Mas ada yang nanya nih, kalau misalnya kita menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, mendingan normal-normal aja atau libur? Ada Ya, saran, libur Mas? lah. Kalau libur Natal, masa nggak libur? Oke. Jadi teman-teman ini yang selalu saya bahas berulang-ulang ketika teman-teman trading ya, sebuah proper trading metodologi kita perlu menjawab dua pertanyaan kunci, gitu ya, dua pertanyaan inti, dan kalau bisa kita eksekusinya secara mekanikal. Jadi kita punya satu rule untuk menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau seller, atau saya sebaiknya hari ini berhenti trading. Jadi kalau teman-teman buka chart gitu ya, buka chart, mana chart saya tadi? Mana chart saya? Ketika teman-teman buka apapun, misalnya teman-teman buka tadi apa sih yang terakhir saya ambil, yang saya gambar tadi, GBP-CAD apa ya? GBP apa ya? Bukan, GBP AUD bukan. kayaknya. GBP AUD. AUD. Kita punya zone Turun baru. lagi, Mas. Garis lagi. Ini Mas Angga ini super duper scalper ini. Scalping garis keras. Time frame 1 menit. Contoh, jadi misalnya teman-teman lihat GBP AUD, GBP AUD, GBP AUD. Ntar kalau saya ke 60 menit, kayak gimana? Apa yang terjadi? Jadi M15 mungkin, Mas? Jauh. Ada yang nge-sell GBP enggak nih? Kita kemarin kayaknya nge-sell di sini. Tim saya nge-sell di sini kemarin. Udah profit banyak ya. Kita kemarin nge-sell GBP AUC di sini. Di H1. Kalau teman-teman trading di H4 harusnya lihat area itu. Anyway. Ketika teman-teman pertama kali melihat chart gitu ya. Saya kembali ke 1 menit. Ketika teman-teman melihat chart, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau saya lihat chart kayak gini, GBP AUD kayak gini di time frame 1 menit. Sebelum kita ngomongin saya mau ngapain ya, mau entry di mana, mau OP di mana gitu ya. Teman-teman sebaiknya menjawab pertanyaan pertama, apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller? Atau sebaiknya saya libur ya. Misalnya kita buka chart baru lagi, misalnya saya buka chart yang mana ya? 60 misalnya. Magic. Misalnya begini. Bulan Desember bila mulai libur. Bila ini kapan mungkin tanya Mas Aiman ya? Ya. Di Malaysia. Bila itu kapan nih, Mas? Ya. Misalnya kayak gini. Misalnya saya lihat USD Sing Dollar. USD Sing Dollar ini. USD SGD. Saya akan hapus semua dulu. Boom. Nah, kalau teman-teman lihat USD Sing Dollar kayak gini misalnya. Pertanyaan pertama, USD Sing Dollar. Apakah sebaiknya saya hari ini jadi buyer, jadi seller, atau sebaiknya saya berhenti trading? Nah, kalau teman-teman nggak bisa jawab pertanyaan ini, gitu ya, teman-teman sebaiknya belum mulai trading. Kalau teman-teman nggak punya aturan baku, kapan saya sebaiknya jadi buyer atau jadi seller, atau nggak trading sama sekali, maka teman-teman sebaiknya nggak trading dulu. Teman-teman fokus gimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan ini, gitu ya. Ada chart yang gampang kayak GBP AUD 1 menit tadi gampang. Oh, kalau kayak gini saya jelas saya mau sell on day, saya mau jadi seller misalnya. Kenapa? Karena down market. Push ya. Downtrend kan, kalau dari kemarin kita sell only udah oke kan itu misal. Oke. Tapi kalau teman-teman misal cari kayak gini USD Sing Dollar, boleh nggak? Kalau teman-teman punya satu aturan baku, oke kalau kayak gini saya jadi buyer atau jadi seller atau nggak jelas gitu ya. Ya teman-teman sebaiknya belum mulai trading. Jawab pertanyaan pertama dulu. Oke. Pertanyaan kedua yang perlu dijawab adalah kalau saya mau jadi buyer, sebaiknya saya beli di mana? Kalau saya mau jadi seller, sebaiknya saya jual di mana? Nah, idealnya teman-teman punya sebuah aturan baku yang biasanya dipakai dalam bentuk flowchart. Jadi di sini teman-teman, kalau saya pagi ini ngapain, buka apa, kita punya sebuah trading rule yang baku, yang prosesnya menjadikan dia menjadi mechanical. Jadi kalau prosesnya konsisten, maka actionnya konsisten. Kalau actionnya konsisten, kemungkinan besar hasilnya akan konsisten. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama tadi. Apakah sebaiknya hari ini kita jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya kita libur trading sama sekali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa pakai fundamental analysis, bisa pakai technical trend analysis. Ada dua cara. Pakai fundamental, dicek fundamentalnya. Wah, negara Amerika begini, GDP-nya gini, interest rate-nya gini. Oh, berarti sebaiknya saya beli dolar. Oh, sebaiknya saya jual dolar misalnya. Ini fundamental analysis.
Atau teman-teman pakai technical trend analysis. Atau teman-teman pakai technical trend analysis ya berarti teman-teman pakai higher high, higher low dan seterusnya gitu. Kalau teman-teman pakai technical analysis, teman-teman bisa bikin misalnya, oke, saya akan masuk ke Euro USD misalnya. Nah, teman-teman, wah ini USD jadi buyer apa jadi seller ya? Bingung juga kan? Nah, teman-teman bisa pakai technical trend analysis, misalnya GBP USD kayak gini. Sebaiknya jadi seller, buyer atau seller. Satu tadi bisa pakai fundamental, kedua bisa pakai misalnya trend analysis. Misalnya teman-teman bikin box, bikin kotak. Wah, bikin kotak kayak gini. Saya kasih contoh aja sekilas. Nah, misalnya saya bikin kotak. Ada yang hijau, ada yang merah. Gitu ya. Nah, gampangnya kalau kotak merahnya lebih panjang dari hijau berarti downtrend, sell only. Ya, itu salah satu approach. Ini technical trend. Misalnya kayak gini, saya misalnya mundurin ke sini deh. Kayak gini jadi buyer atau jadi seller gampang aja. Teman-teman hubungkan titik tertinggi ke titik terendah. Teman-teman bisa lihat. Kalau dia dalam down market, gitu ya. Kalau kita pakai conventional trend, gitu ya. Teman-teman bisa tarik garis, gitu ya. Misalnya, teman-teman bisa lihat bahwasanya kotak merahnya akan selalu lebih panjang daripada kotak hijaunya. Itu namanya down market, misalnya. Gitu. Saya akan bikin hijau-hijaunya. Saya bahas sekilas saja, teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep ya. Nah, teman-teman bisa pakai namanya nih, technical trend analysis. Ya. Kita gambar Jadi box. simpelnya kalau chart kumpulan chart itu turun merah, kumpulan chart naik hijau ya Mas? Ya, kalau dari titik tertinggi ke titik terendah, kalau dia turun dia merah, begitu naik hijau. Kita hubungkan aja titik tertinggi ke titik terendahnya. Nah, kalau merahnya lebih panjang dari hijaunya berarti down market, berarti sell only. Kalau hijaunya lebih panjang berarti up market buy only. Kita cari contoh yang hijaunya panjang. Nah, kayak gini nanti kalau dihubungkan hijaunya panjang. Itu cara kedua. Cara ketiga pakai indikator, bisa pakai DMI, Directional Movement Index, atau pakai MACD. Ini McDonald gitu ya. Atau pakai osilator, convergence atau divergence, dan pakai Elliott wave count, boleh juga segala macam dan seterusnya. Jadi ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan pertama. Teman-teman boleh pakai cara apapun. Nah, salah satu cara favorit saya adalah pakai trading apps yang dikombin dengan multiple idea, sehingga tools ini memberikan edge. Nah, edge ini akan meningkatkan odds itu apa? Odds itu adalah keberuntungan. Ya. Nah, kita bisa pakai namanya auto climate. Nah, ini pakai auto climate. Saya punya beberapa tools, teman-teman. Ada namanya relative strength and weakness. Itu juga edge saya pakai RSW, pakai auto climate, bisa juga pakai relative strength and weakness. Mostly pakai RSW kalau saya sekarang ya. Dari dulu juga pakai RSW. Tapi kalau teman-teman nggak punya RSW, teman-teman bisa pakai auto climate. Karena saya bisa kasih auto climate-nya free teman-teman semua kalau teman-teman mau nanti ya. Mas, tak potong bentar. Ini auto UFO linknya Coach Duyan nggak bisa diakses nih teman-teman. Mungkin supaya ke notice ya. Barusan Mas Rifki kirimin link auto UFO yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman masuk ke auto UFO ya. Terus untuk seminar Jogja, apakah ada live broadcastnya? Nggak ada, tapi kita akan rekam dengan proper nanti buat teman-teman yang tiba-tiba berhalangan hadir. Walaupun sudah bayar, nanti kita kasih akses ke rekamannya teman-teman ya. Karena hotelnya belum punya teknologi untuk live broadcast sekuat itu gitu. Nah tuh Mas Tangga ngetik lagi, tradewithufos.com/Duyan. Nah itu linknya bisa dipakai. Bentar, siapa tahu salah. Pakai ini Mas, lempar dulu Mas biar muncul HTTP-nya. Mas, bocoran materi seminar Jogja. Oke. Gimana dong bocorinnya? Panjang banget itu sehari kita seminar. Ya, bisa bocor halus, Mas. Tuh, saya ketik ya, tradewithufos.com. Bocor halus. Teman-teman bisa klaim auto climate gratis di situ ya. Dengan kode kupon Duyan ya. Kode kuponnya Duyan, teman-teman pilih auto climate nanti. Jadi mana Mas yang lebih bagus? Menentukan tren menggunakan ATC, RSW, atau MA200? Semuanya ada pros and cons gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Pertanyaan kedua, di mana kita harus beli dan di mana kita harus jual? Ada banyak cara gitu ya. Teman-teman bisa cara dengan technical support and resistance, which is ini nggak saya pakai. Teman-teman, saya tidak menggunakan support and resistance. Kemarin ada yang nanya, Mas, tentang support and resistance, saya nggak pakai sama sekali. Zero. Saya punya zero consideration terhadap support and resistance. Jadi babar blas ya, sedikit tidak saya gunakan. Saya nggak bilang itu work atau nggak work, teman-teman. Happen to be saya nggak pakai gitu ya.
Berikutnya teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement dan projection, ya bisa pakai Fibonacci expansion atau retracement gitu ya. Nanti kita akan bahas. Teman-teman bisa pakai indikator seperti moving average gitu ya. Teman-teman bisa pakai osilator atau buy atau sell atau crossover signal. Teman-teman bisa pakai candlestick pattern atau chart pattern breakout gitu ya. Dan segala macam ya. Teman-teman boleh pakai cara apapun. Jadi misalnya kita balik lagi ke chart gitu ya. Teman-teman boleh menentukan beli atau jualnya pakai support and resistance. Misalnya, oh area ini adalah support, ini resisten, teman-teman beli. Misalnya, wah ini area support di masa lalu, teman-teman beli di sini. Boleh nggak? Boleh, boleh aja. Misalnya ini area resisten gitu ya. Nah, terus sell, kalau salah ya buang misalnya. Itu cara pertama, konvensional support and resistance. Cara kedua pakai apa? Teman-teman boleh pakai Fibonacci retracement. Oke, boleh juga pakai Fibonacci retracement. Saya punya bukunya, penulisnya namanya, siapa ya penulisnya namanya? Siapa nama penulisnya, saudara-saudara? Namanya Constance Brown, judulnya Fibonacci Analysis. Teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement untuk tahu di mana harus beli, di mana harus jual. Misalnya salah satu Fibo favorit saya, aduh saya harus share ya. Nggak harus sih, tapi saya akan share anyway. Saya akan cari chartnya. Jadi teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement. Fibonacci retracement untuk menentukan di mana harus beli, di mana harus jual. Gimana cara pakai Fibonacci retracement? Ya, yang kita kasih contoh yang ini aja biar gampang ya. Teman-teman tinggal tarik harga dari titik tertinggi, titik terendah, gitu ya. Di checklist angka-angka Fibonacci-nya. Ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Teman-teman bisa lihat. Ini Mas Heni juga ngajar pakai cara ini, Mas Heni Krishna, kalau teman-teman tahu. Favorit saya di sini. Ini biasanya nggak dipakai. Misalnya teman-teman bisa lihat, oke, area-area yang biasanya umum dipakai, yang tidak umum, yang biasanya dipakai adalah di retracement 0,886 gitu ya. Nah, 786 dan 886 ini bisa dipakai gitu ya, di sini. Atau teman-teman yang aliran 618 gitu ya, 0,618. Saya nggak munculin, saya akan munculin dulu. Sebentar, apa yang saya nggak munculin? Level. Nih teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman aliran yang beli di 0,618, teman-teman bisa pakai yang ini, ya, sell-nya di sini gitu ya. Atau 0,5 sama 618 berarti bisa sell di sini dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa pakai Fibo retracement. Nah, Fibo retracement favorit saya itu ada 2, 786 dan 886. Jadi kalau saya personally harus pakai Fibo, saya nggak harus pakai, which is kalau saya harus pakai Fibo, saya akan menyukai Fibo 886. Gitu. Jadi 886 dan 78,6 gitu ya. Jadi misalnya kayak gini gitu ya, kalau saya harus menentukan oke, kira-kira retrace-nya di mana gitu ya. Ya saya akan pakai Fibo-nya, saya cuma pakai ini aja. Ini menjawab pertanyaan Joe Biden nih, hitungan Fibonacci dan SND gimana coach? Ini ada hubungan Fibonacci dan support apa? SND ini. Saya akan sel-nya di situ ya. Sel-nya di sekitar situ ya. Kalau harus pakai Fibonacci, misalnya rule-nya gitu ya, sel-nya di situ. Nah, teman-teman bisa cari. Nah, Fibo 886 nih nggak bisa langsung gitu aja ya, ada aturannya untuk belajar. Jadi untuk Fibo, ini saya akan bahas singkat, teman-teman nanti detail lain waktu kita bahas. Saya perlu ada trend line break. Jadi misalnya ini biasanya saya pakai untuk counter trend, teman-teman. Jadi misalnya saya punya trend line gini. Saya punya trend line, harganya begitu trendnya di break, maka reverse-nya 0,886 adalah area saya. Ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini, punya trend line di sini. We call it ini trend line gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Kita punya trend line kayak gini. Begitu trend line-nya di break, maka teman-teman bisa lihat reverse-nya adalah di 886 atau 786. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini cara lain ya untuk menentukan areanya. Oke, apakah selalu profit? Enggak juga, kadang-kadang SL juga sama aja. Pada akhirnya kita akan menentukan. Misalnya contoh lain lagi, saya akan kasih satu contoh lagi sebelum berakhir gitu ya. Nah, misalnya teman-teman lihat down market, ketika teman-teman dalam downtrend yang sangat kuat gitu ya, teman-teman lihat ini ada downtrend dari sini, kita pakai ini aja, misalnya teman-teman lihat, ini begitu teman-teman lihat, oke, di break trend line-nya, begitu trend line-nya di break, teman-teman bisa tarik dari sini ke sini. Ini untuk counter trend, teman-teman biasanya saya pakai, atau lihat di 886 atau 78 harga biasanya respon ya, sebelum akhirnya shooting up. Satu cara, tantangannya adalah teman-teman harus belajar dari mana ke mana narik Fibo-nya ya, karena ada aturannya gimana narik Fibo-nya ya, teman-teman harus ngerti bagaimana cara teman-teman narik Fibo-nya. Saya belajar dari satu buku namanya
Constance Brown penulisnya, judulnya Technical Fibonacci Analysis ya. Ini lanjut. Cara kedua, teman-teman bisa pakai indikator seperti moving average. Saya akan demokan juga. Teman-teman, saya belajar banyak metode ya, dan saya belajar. Saya pakai indikator. Misalnya, saya akan masukin. Saya pakai 4 EMA, gitu, pakai moving average. Kita tunggu magic. Average. Boom, oke. Moving average. Nah, tapi teman-teman yang masih nanyain soal seminar nih Mas Angga, ada beberapa yang nanyain seminar biar nanti juga nggak diulang lagi. Bisa WhatsApp ke Mas Giri aja ya nanti teman-teman. Mas Giri boleh kasih nomor WA-nya di sini supaya teman-teman yang lain bisa langsung ke Mas Giri aja kalau nanya tentang seminar. Oke? Lanjut Mas Angga. Teman-teman bisa kayak gini, misalnya teman-teman pakai ini, teman-teman bisa pakai entry-nya di area moving average. Nah, tapi moving average itu biasanya bekerja hanya ketika tren gitu. Karena ada hari di mana moving average dihormati, ada hari di mana moving average dijebol. Teman-teman bisa pakai banyak cara. Teman-teman bisa pakai 4 EMA kayak gini, atau teman-teman juga bisa pakai misalnya 2 EMA only misalnya. Teman-teman cuma pakai 2 EMA. Wah, gampang lah. Kalau dia dead cross maka buy only, kalau golden cross sell only. Misalnya teman-teman, wah ini EMA-nya barusan misalnya di sini nih, teman-teman lihat Euro USD, teman-teman EMA-nya barusan golden cross gitu. Begitu ada golden cross, teman-teman beli setiap kali harga retrace di antara 2 EMA. Jadi antara 20-50 area buy. Teman-teman buy di sini misalnya. Nah, teman-teman buy di sini profit, teman-teman buy kedua di sini break, buang, cut loss gitu ya. Ini cut loss, buy di sini berikutnya profit gitu ya. Buy berikutnya di sini loss gitu ya. Terus teman-teman bisa buy berikutnya di sini profit gitu ya. Buy berikutnya di sini profit, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti teman-teman punya aturan, oke, setiap kali golden cross saya hanya ambil 2 sentuhan ya wes, atau saya hanya ambil 1 sentuhan. Ada banyak cara untuk melakukannya. EMA-nya pun bisa pakai 2 EMA, bisa pakai 4 EMA, bisa pakai 3 EMA, periodenya juga teman-teman bisa atur. Nah, misalnya kayak gini nih, wah dead cross berarti sell only. Misalnya cuma ngambil 2 sentuhan, oke. Sentuhan break EMA 50 buang. Saya sentuhan pertama saya entry di sini. Sentuhan kedua saya entry di sini. Sentuhan ketiga saya nggak ambil gitu ya, karena kalau udah 2 kali sentuhan biasanya sentuhan ketiganya jebol gitu ya. Misalnya teman-teman punya rule yang baik. Pada akhirnya teman-teman dua-duanya oke gitu ya. Mas Angga mempelajari banyak teknikal, apakah tidak mempengaruhi sistem tradingnya? Loh, ini saya nge-share pilihannya, saya nggak pakai semua. Saya nge-share opsinya. Ini misalnya teman-teman sell di sini oke, sentuhan pertama, sentuhan, alah, salah. Yang jadi yang paling akurat yang mana coach katanya? Nah itu dia. Oh ya nanti belum di-share. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga kita nggak ambil karena sentuhan ketiga tentu saya lihat nih break. Cara kedua pakai moving average, boleh nggak? Boleh saja. Nanti saya akan bahas my favorite ya. Berikutnya teman-teman bisa pakai yang lain, saya nggak usah jelasin ya. Teman-teman bisa pakai candlestick pattern atau chart pattern. Atau teman-teman bisa pakai candlestick pattern digabungkan dengan chart pattern gitu. Teman-teman boleh pakai juga. Saya juga belajar dulu teman-teman. Misalnya yang paling umum candlestick pattern yang digunakan adalah 5 biasanya. Yang paling terkenal adalah bullish engulfing, bullish harami, bearish engulfing, bearish harami. Jadi oke, teman-teman misalnya mau pakai apa? Pakai 4 EMA, digabungkan sama EMA boleh, atau teman-teman mencari teman-teman mencari candlestick pattern yang terbentuk di area-area EMA atau di area-area Fibonacci. Teman-teman pakai Fibonacci ditambah candlestick pattern boleh nggak? Boleh aja. Yang penting teman-teman tahu mau dibayar atau seller. Misalnya, oke, caranya misalnya saya akan masukkan indikator. Come on, invert on the script, candlestick pattern misalnya. Saya munculkan candlestick pattern, kita tunggu teman-teman magic gitu ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Teman-teman bisa lihat, teman-teman beli ketika terjadi ini candlestick pattern di sini. Tapi nggak semua candlestick pattern diambil. Saya mau candlestick pattern yang searah dengan area Fibonacci. Misalnya, teman-teman tarik Fibonacci dari sini ke sini gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat, oke, di Fibo 0,618 gitu ya. Misalnya teman-teman cuma fokus sama golden ratio Fibonacci. Teman-teman lihat di sini, ini ada candlestick pattern. Ini ada apa tuh? Ada hammer. Gitu. Hammer berarti reversal, berarti teman-teman beli di sini. Teman-teman udah tahu karena uptrend saya mau jadi buyer, belinya ketika ada candlestick pattern yang terbentuk setelah area-area Fibonacci. Kayak tadi misalnya teman-teman percaya sama 886 seperti aliran saya dan 786 tadi. Teman-teman bisa lihat di sini ada candlestick pattern yang terbentuk. Misalnya, teman-teman juga bisa pakai 4 EMA plus candlestick pattern misalnya. Ini ada banyak cara, ada ribuan cara yang teman-teman bisa lakukan.
Saya personally tidak pakai candlestick pattern, walaupun saya belajar, bahkan saya punya indikatornya, tapi saya nggak pakai. Jadi misalnya teman-teman mau pakai ini ditambahin 4 EMA gitu ya, template 4 EMA. Saya dulu belajar candlestick pattern lumayan kemana-mana. Jadi teman-teman lihat ketika harga koreksi ke area EMA membentuk candlestick pattern, teman-teman bisa entry misalnya. Nah, ini juga salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan. Atau chart pattern ini salah satu yang tidak pernah saya pakai, ya pakai double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, inverted head and shoulder, dan lain sebagainya. Favorite saya pakai apps yang saya sebut dengan auto UFOs gitu ya. Auto UFOs teman-teman bisa nonton. Auto UFOs ini dia mendeteksi di mana letak potensial area dari order dari institusi. Kita akan bahas lain waktu ya. Kita cepetin aja. Anyway, ini contoh forex intraday example kalau menggunakan auto UFO, teman-teman tinggal cari, oke, ini adalah area UFO berarti kita sebaiknya jadi buyer. Ini adalah area UFO sell berarti di sana berarti sell. Nah, kita bisa beli di situ, kita pasang stop loss, kita pasang take profit. Harga naik. Ya ini favorit saya pakai UFO. Jadi sampai hari ini teman-teman personal favorit saya pakai UFO. Ini contoh lain kita GBP AUD kita up market kita beli di sini di area hijau sini. Saya akan zoom sebentar. Nah itu teman-teman saya lihat di sini, teman-teman saya lihat di sini ini ada area UFO buy hijau gitu ya. Nah, ini kita buy di sini dan harga naik kita jual di sana. Nah, itu salah satu caranya. Nah, kita trading, teman-teman saya lihat entry-nya 1883, targetnya sekian, teman-teman saya lihat 25 pips risikonya, TP-nya 353 pips. Nah, itu salah satu swing. Nah, oke. Kenapa ketawa, Mas? Nah, jadi selain dari praktis, teman-teman kita perlu latihan. Nah, untuk latihan, teman-teman kita perlu punya apa ya? Kita perlu punya dorongan yang sehat untuk tetap disiplin. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita perlu bergaul sama orang lain untuk keep accountable, ya, teman-teman. Kita perlu berada di komunitas yang isinya adalah trader yang lebih baik dari kita. Jadi setelah teman-teman, saya akan bahas di sini, tulis di sini, gitu ya. Setelah teman-teman tadi yang pertama, teman-teman belajar specialized knowledge gitu ya. Terus teman-teman punya metode trading, terus teman-teman punya tools trading, teman-teman latihan gitu ya untuk membuat knowledge-nya menjadi skill gitu ya. Yang ketiga teman-teman butuh lingkungan yang baik, butuh community. Teman-teman butuh community yang kok linkingan sih ya. Teman butuh lingkungan yang baik, teman-teman butuh community yang isinya, kalau yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Teman-teman, saya spend ratusan ribu USD untuk dapetin lingkungan yang isinya trader yang lebih baik dari saya. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi teman-teman butuh lingkungan. Kayak misalnya ini, misalnya sebelum planning the trade kita lihat, wah ini kan Consumer Index Rightmove ini area, ini grup yang saya punya, ini future gitu ya. Ini dapat advice. Nah, ada priceless advice. So, sebelum planning trade, Bojan bilang consumer confidence jam 10 in 10 menit. 10 menit lagi ada consumer confidence, ini akan menggerakkan ES. ES ini adalah stiker simbol untuk future, ya untuk S&P 500 future ya. ES. Nah, dia bilang di semuanya Lisa NQ looking stronger. NQ itu Nasdaq ya, ini trading future. Bojan bilang everyone just remember this. Ingat teman-teman, dia bilang sitting on your hand is also trading. Jadi kita duduk diam nggak ngapa-ngapain itu juga bagian dari trading. Dia bilang tidak perlu untuk memaksakan trading, ya no need to force trade, bend rule, membengkokkan atau apalagi menghancurkan trading plan kita, breaking the trade plan. Oke, higher target on 60, go higher, strong up. Nah, jadi kita diskusi, oh saya terpanggil di harga sekian, satu candle limitnya sekian, dan sebagainya. Nah teman-teman kita punya percakapan kayak gini juga di grup Telegram kita ya. Kita punya grup Telegram Survival to Mastery Forex in Action. Siapa yang ada di grup Telegram? Say hi di chat box. Saya ada di grup Telegram gitu ya. Teman-teman akan lihat percakapan seperti ini lagi fokus sama trading plan masing-masing. Jangan bikin aturan, bukan makanan saya. Kadang-kadang saya share setup saya, before after saya share di mana saya entry. Teman-teman yang lain juga share. Jadi ini salah satu cara teman-teman untuk membangun skill building. Yes teman-teman, saya akan share lagi. Hai hadir saya aku. Hai halo hadir banyak banget Mas. Jadi teman-teman, ketika kita belajar teman-teman,
kita dapat knowledge gitu ya. Nah, ketika teman-teman belajar, teman-teman dapat knowledge. Tapi ketika teman-teman latihan, teman-teman dapat skill. Nah, latihan ini adalah bagian paling penting. Kalau teman-teman latihan dan teman-teman latihan sendiri di rumah, tantangannya adalah we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, teman. Ini yang sangat bahaya. Kalau teman-teman latihan sendiri di rumah, teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman tidak tahu dan teman-teman latihan sendiri, bisa jadi kita membangun kebiasaan yang salah. Ini yang paling bahaya di antara semuanya. Karena kalau sudah jadi kebiasaan yang salah, kebiasaan ini susah dihilangkan. Teman-teman perlu belajar hal lain untuk menghancurkan kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru. Kenapa banyak orang tradingnya berantakan, tadi punya utang, hidupnya berantakan karena trading? Karena mereka berada di komunitas yang salah. Mereka berada di komunitas yang isinya cuma pamer biru-biru, di komunitas yang isinya cerita profit ratusan persen per bulan, di komunitas yang gebuk-gebukan lot, di komunitas yang isinya cacing naga gitu ya. Di komunitas yang mengajarkan MC itu wajar, MC itu biasa aja, dan seterusnya. Akhirnya kita jadi terbiasa. Wah, kalau profit trading, kalau profitnya nggak ribuan persen berarti nggak normal. Kalau nggak ratusan persen berarti cupu. Akhirnya kita membangun kebiasaan yang salah. Atau dengan kata lain, teman-teman mungkin nggak berada di komunitas yang salah. Teman-teman hanya nggak punya komunitas. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau pas latihannya benar. Kalau latihannya salah, teman-teman baru saja membangun kebiasaan yang salah, dan kabar buruknya teman-teman tidak sadar kalau itu adalah kebiasaan yang salah. Ini bahaya banget. Makanya kalau saya ngerekrut tim, saya selalu maunya orang-orang yang belum pernah trading sama sekali, karena at least dia belum punya kebiasaan yang salah. Karena dia masih kosong. Karena ngajarin orang yang sudah punya kebiasaan yang salah, kebiasaan yang nggak benar, itu lebih tricky daripada ngajarin orang baru. Oke, ini penting banget teman-teman. Makanya teman-teman, tadi barusan Kodeni ngechat saya, Kodeni Santoso ngechat saya, dia bilang ngasih ada orang jual kelas survival to mastery di Tokopedia, ada yang jual 1,5 juta, ada yang jual 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang beberapa ratus ribu gitu ya teman-teman. Teman-teman, saya tidak masalah teman-teman membajak survival to mastery atau apapun. Buat saya nggak gimana-gimana banget lah. Toh semua yang saya ajarkan juga saya share juga di YouTube. Yang paling mahal adalah community-nya. Teman-teman nggak punya akses ke saya. Kalau salah, teman-teman nggak bisa nanya ke saya. Kalau teman-teman melakukannya dengan salah di rumah, wah ini bahaya banget. Teman-teman, we don't know what we don't know kalau kita latihan. Kalau teman-teman latihan sendiri di rumah, dan teman-teman nggak punya community yang tepat, teman-teman nggak punya akses ke mentor yang tepat, nggak punya guru yang tepat, nah ini yang bahaya. Teman-teman membangun kebiasaan yang salah, teman-teman akan terkurung sama kebiasaan yang salah, akhirnya nasibnya salah gitu ya. Karena kalau cara pikirnya menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan nasib. Kalau kebiasaannya salah, nasibnya salah, teman-teman. Kebiasaan itu paling penting. Bahkan saya baca satu bukunya nggak tahu di mana. Oh, bukunya dari situ judulnya Atomic Habit kalau nggak salah. Mana saya? Atomic Habit itu diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Gimana caranya? Ini Mas, ada di sini Mas. Ada di ya, itu Atomic Habit bukunya. Itu diajarkan bahwasanya kalau kita getting better 1% a day, dalam 1 tahun teman-teman bisa 3.700% lebih baik. 37 kali lebih baik. Nah, Atomic Habit. Teman-teman membangun satu kebiasaan baik, teman-teman getting better, membaik 1% a day, 1 tahun teman-teman bisa menjadi 37 kali lebih baik. Ini kata buku Atomic Habit. Ini compounding ya, kalau teman-teman compounding interest ya. Kabar buruknya itu terjadi juga kalau teman-teman getting worse 1% a day. Kalau teman-teman memburuk 1% per hari, teman-teman nggak sadar, tahu-tahu teman-teman udah ada di jurang gitu ya. Iya. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita getting worse gitu ya. Kayak tumpukan sampah itu bukan kayak sehari langsung numpuk. Kalau sehari langsung numpuk, teman-teman langsung sadar. Tapi karena dikit-dikit nggak sadar, tahu-tahu udah banyak sampahnya. Nah itu penting banget teman-teman. Saya selalu bilang first you create the habit gitu ya. First you create the habit gitu ya. And then the habit create you. Salah nggak apa-apa lah. Creates you. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau teman-teman baca postingan di Instagram saya gitu ya. Mas alumni diizinin sekali-sekali ngisi webinar dong untuk sharing. Jangan biarkan kami pemula melakukan kebiasaan yang salah, kata Mas Iwan. Iwan Kurniawan. Good point. Di mana ya saya pernah ngepost itu ya ini kayaknya. Nah ini.
Salah satu cara meniru kebiasaan kita itu meniru kebiasaan dari 3 kelompok, teman-teman. Yang pertama orang yang akrab dengan kita, kedua orang banyak, ketiga orang yang berkuasa atau orang yang kita kagumi. Jadi saya bahas di situ salah satu cara terbaik gitu ya untuk, nah ini teman-teman bisa baca postingan saya yang foto saya bertiga sama Mas Fadli di situ. Saya bilang salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik adalah kita berada di komunitas. Nah ini kata kunci, teman-teman boleh baca Atomic Habit, ini saya dapat dari sana. Ini kalau teman-teman hari ini melupakan semua materi saya, teman-teman dapat take away ini aja udah oke banget ya. Cara terbaik untuk membangun saya bikin baru aja lah ya. Saya bikin baru di sini. Saya bikin baru di sini. Saya kasih warna yang berbeda biar teman-teman paham. Ini ya. Cara terbaik untuk membangun. Karena trading itu juga nanti pada akhirnya masalah habit, teman-teman. Overload itu habit. Disiplin sama trading rule itu habit. Disiplin sama money management itu habit. MC habit. Gebuk-gebukan not habit. Cara terbaik untuk membangun kebiasaan adalah bergabung di komunitas di mana kebiasaan baru yang akan kita bangun adalah hal normal di komunitas tersebut. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Cara terbaik untuk membangun kebiasaan adalah bergabung di komunitas, di lingkungan di mana kebiasaan yang baru akan kita bangun adalah hal normal di sana. Kalau teman-teman pengen suka olahraga gitu, gabung aja sama komunitas yang tiap hari kerjanya beda, maka teman-teman akan gampang untuk membangun itu. Kalau teman-teman jadi orang yang disiplin sama trading plan, jadi orang yang fokus sama risk reward, teman-teman jadi orang yang trading dengan manajemen yang baik. Cara paling gampang adalah teman-teman join di komunitas yang isinya orang-orang yang begitu. Komunitas saya, teman-teman, saya punya mastermind community gitu ya. Mastermind community saya bayar sekitar 85.000 USD untuk ada di mastermind community tersebut gitu ya, teman-teman. Dan di sana itu setiap kali ada orang aku profitnya di Euro USD yang ditanya, "Lo risking berapa untuk profit segitu?" Saya profitnya $1.500. Dia nanya, "Lo risknya berapa untuk profit $1.500?" Jadi di kita ini bukan tentang profitnya dari kebiasaan risk reward. Mentor saya selalu ngajarin RR, profit zone, RR, profit zone, RR, profit zone. Mentor saya selalu mengajarkan loss besar itu tidak sehat, loss besar tidak sehat. Small loss is okay. Dia bilang proper loss is part of winning strategi. Akhirnya saya menjadi seperti itu. Saya punya kebiasaan seperti itu karena saya berada di komunitas seperti itu. Tapi kalau teman-teman join di grup-grup Facebook yang wah, ya saya nggak ngomong lah, itu pokoknya teman-teman tahu lah. Dan itu bahaya teman-teman karena kebiasaan Anda menentukan nasib Anda ya. Alright. Pasti lain nanya, Survival to Mastery itu intinya mengenai apa, Mas? Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa jawab apa yang dirasain. Tadi banyak tuh alumninya kan. Intinya mengenai apa? Nanti kita bahas ya. Jadi let's refine what you already know ya. Jadi kita akan memahami sedikit lebih baik tentang apa sih yang menggerakkan market gitu ya. Saya akan kasih terminologi corner teman-teman biar teman-teman hari ini pulang tidak empty. Udah 1 jam ya, cepet banget ya. Kita perlu kenal namanya order flow. Nah, saya harus jelaskan lebih cepat aja. Jadi order flow itu merefer kepada proses di mana buy dan sell ticket keluar masuk sebuah market. Jadi order yang dikirim ke market nanti ada yang tereksekusi namanya fill order, yang tidak tereksekusi namanya unfill order. Nah, harga bergerak hanya terjadi ketika unfill order berubah status menjadi fill order. Saya akan cepat aja. Jadi gimana caranya? Apa sih cara yang terbaik untuk bisa master trading, teman-teman? Untuk bisa menguasai trading dengan benar? Nanti saya akan jelasin UFO waktu, teman-teman. Saya butuh waktu lebih banyak untuk UFO. UFO ini adalah strategi yang saya gunakan untuk trading. Saya entry menggunakan UFO. Semua rule trading saya hanya fokus sama satu hal, yaitu UFO. Ini adalah core strategi saya. Intinya inti, core of the core. Istilahnya apa ya? Peanut butternya roti. Itulah. Nggak nemu. Oke, yang pertama teman-teman harus punya knowledge. Teman-teman harus dilengkapi dengan proper knowledge, pengetahuan yang benar yang memungkinkan teman-teman untuk memahami apa yang teman-teman lakukan secara proper juga. Yang kedua, teman-teman perlu trading teknologi. Teman-teman, dunia sudah menjadi elektronik selama ratusan tahun. Enggak juga sih, selama puluhan tahun. Dunia sudah menjadi elektronik selama puluhan tahun terakhir gitu ya. Dan kalau teman-teman masih pakai cara lama gitu ya,
market udah berubah. Sekarang berapa banyak tools-tools trading di luar sana market sudah dikerjakan oleh AI atau artificial intelligence. Kalau teman-teman masih nggak pakai trading teknologi, maka teman-teman akan ketinggalan. Kedua, teman-teman perlu punya skill. Skill ini beyond knowledge. Kita perlu latihan yang banyak untuk merubah knowledge tadi menjadi skill. Dan ingat, berikutnya kita perlu control environment. Kita perlu lingkungan dalam kontrol. Latihan dengan guidance, dengan supervisi untuk memanage emosi, mendapatkan jawaban ketika market berubah, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, itu penting banget. Kalau teman-teman punya 1, 2, 3, tapi teman-teman nggak punya control environment, teman-teman, itu susah banget. Jadi gini, teman-teman. Ada orang nanya, Mas, gimana caranya disiplin gitu? Mas, gimana sih caranya kita bisa mengontrol diri kita? Saya kasih satu lagi bocoran. Orang yang paling punya kontrol diri paling bagus adalah orang yang tidak perlu mengontrol dirinya. Jadi orang yang kontrol dirinya paling hebat adalah orang yang tidak terlalu perlu menggunakan kontrol diri. Itu kata kuncinya. Oke. Jadi gimana caranya supaya apa misalnya? Gimana caranya supaya kita tidak ngemil gitu ya? Gampang. Kalau teman-teman berada di lingkungan yang tidak ada cemilan, itu lebih gampang untuk tidak ngemil daripada teman-teman punya self control yang kuat tapi hidup di rumah yang cemilannya penuh. Kalau teman-teman pengen teman-teman pengen punya kebiasaan minum air putih, teman-teman akan lebih gampang minum air putih kalau di mana-mana air putih. Oke. Nah, kita bahas teknologi sedikit, teman-teman. Jadi teman-teman butuh proper trading app dan butuh proper execution gitu ya untuk menganalisa market secara objektif. Kadang-kadang manusia ini subjektif gitu ya. Kita perlu mengakses market data dan kita perlu mensimplifikasi sehingga ada banyak market data yang kadang-kadang manusia nggak bisa lihat, tapi tools, komputer, AI bisa lihat. Nah, kita perlu proper trading apps di mana bisa menganalisa market secara objektif. Jadi dia hitam atau putih. Oke. Kalau robot tuh AI juga bukan, Mas? Robot bisa, kalau dia belajar langsung namanya AI, tapi kalau dia nggak belajar ya bukan AI. AI kan artificial intelligence ya, dia selalu belajar semakin pintar, semakin hebat ya. Nah, kedua, trading apps ini gunanya adalah menghemat waktu ketika merencanakan transaksi. Yang kedua, teman-teman perlu eksekusi dengan execution tools ya. Kita pengen order kita terfill dengan waktu yang benar dan kita selalu terproteksi, kita selalu pakai stop loss just in case gitu ya. Market behaves, market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berikutnya teman-teman perlu latihan ya. Ketika latihan kita perlu proper example, kita perlu contoh yang benar. Nah, kita perlu dipandu untuk eksekusinya. Teman-teman perlu revisi ya. Kita mesti ngerti, teman-teman mesti tahu tradingnya perlu di WH view, kita mesti belajar dari kesalahan, kita mesti membangun level kepercayaan diri kita, confidence level kita. Dan teman-teman perlu accountability. Teman-teman perlu memastikan kita berimprovisasi, kita tidak menunda-nunda, kita mesti make sure kita selalu mengikuti dan menghormati rules yang kita bikin. Kita mesti tahu kalau kita tidak bias ketika kita menjalani prosesnya. Jadi teman-teman perlu semuanya untuk membangun ini. Teman-teman perlu contoh yang benar, perlu revisi, kita perlu review, gitu, dan teman-teman perlu punya accountability. Nah, untuk melakukan itu semua, teman-teman perlu namanya control environment, gitu ya. Jadi latihan dengan guidance, latihan dengan dipandu, latihan dengan supervisi untuk memanage emosi, untuk pertanyaan kita terjawab ketika market berubah dan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya kita perlu dua hal. Teman-teman perlu proper exposure to others. Teman-teman perlu bergaul dengan orang lain. Teman-teman perlu punya lingkungan yang mendukung. Kita perlu menghindari being isolated. Teman-teman, salah satu hal yang paling berbahaya adalah ketika teman-teman isolated, teman-teman sendirian, nggak punya community, teman-teman melakukan kesalahan, tapi teman-teman tidak sadar kalau itu kesalahan. Nah, kalau kita berada di community, kita punya lingkungan yang baik. Ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang ngingetin kalau kita punya kesalahan. Gitu ya. Nah, jadi kita perlu control environment, kita perlu exposure ke others ya. Kita perlu terekspos dengan orang lain. Kita perlu team up. Kita perlu diskusi tentang setup trade sebagai sebuah tim. Kita perlu pandangan-pandangan orang lain di mana itu akan mempercepat kecepatan belajar kita. Kadang-kadang pandangan-pandangan orang lain, perspektif orang lain membantu kita memahami market dengan lebih cepat. Kita perlu mengajarkan orang lain juga. Ketika mengajarkan orang, kita belajar lagi. Kita belajar dari pengalaman ke pengalaman kita di masa lalu. Kita saling belajar. Dan
ya ini juga pentingnya membantu kita berintegritas dan membantu kita tetap accountability ya. Berikutnya teman-teman perlu proper akses ke coach ya, teman-teman perlu punya coach. Jadi ketika market berubah, teman-teman bingung, teman-teman perlu coach. Teman-teman perlu membangun healthy level of confidence. Teman-teman perlu membangun level confidence yang sehat. Kita nggak pengen overconfidence juga di market. Dan yang paling penting untuk selalu bertumbuh bersama dan tetap accountability ya, tetap terjaga accountable, tetap terkontrol kitanya. Jadi kita lanjut pertanyaan nomor 1 tadi. Jawabannya adalah pakai AutoClimate ya, teman-teman bisa belajar. Nanti saya akan bahas lain waktu tentang AutoClimate dengan sangat singkat. Ini adalah tools yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita bisa lihat teman-teman di sini ketika warnanya biru berarti up climate, teman-teman bisa lihat di sini. Saya pernah punya satu full live video tentang AutoClimate, teman-teman tinggal nonton di YouTube. Ketika climate-nya biru kayak gini, maka climate-nya naik gitu ya, teman-teman bisa lihat. Berikutnya teman-teman bisa lihat kalau dia merah berarti down climate. Ketika climate-nya merah, berarti marketnya sedang dalam down climate. Berarti kalau merah tebal berarti kita sell only, biru tebal kita buy only. Berikutnya kalau dia tipis, maka dia sideways. Teman-teman bisa lihat, kalau dia climate-nya tipis-tipis, maka marketnya sideways bergerak ke samping, sebaiknya kita libur. Jadi kalau dia tipis berarti unconfirm, kalau tebal berarti confirm. Dan berikutnya ada statistiknya. Nah ini yang paling penting ya. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh tools lain, adalah statistiknya. Jadi ketika misalnya kita bisa lihat, oke, market sedang dalam down market karena biru merah tebal, bisa lihat, oke, down marketnya biasanya bertahan sebanyak 7 candle. Ini udah candle ke-8. Berarti nge-sell sekarang udah nggak bijak. Jadi climate itu gunanya gitu. Jadi kita bisa lihat apakah marketnya sedang berada dalam up market atau down market. Kalau up market berarti buy only, kalau down market berarti sell only. Up market ditandain dengan warnanya biru. Kalau dia tebal berarti confirm, kalau tipis berarti nggak confirm. Kalau merah berarti down market. Dan yang paling penting ini teman-teman, kita punya statistiknya. Sekarang sudah langsung berapa lama, biasanya berapa lama. Kadang-kadang gini teman-teman, oke kita sedang berada dalam uptrend nih, oke uptrend. Tapi kita nggak tahu apakah kita di penghujung uptrend atau kita baru di permulaan uptrend. Karena kalau sudah di penghujung uptrend, maka trennya akan reversal balik arah dan kita akan kena stop loss. Nah gimana cara menghindari entry di penghujung uptrend? Pakai AutoClimate. Dengan AutoClimate teman-teman bisa lihat, biasanya uptrendnya bertahan berapa lama. Kalau dalam kasus ini kita bisa lihat dengan statistik uptrend di Euro USD di time frame weekly biasanya berlangsung selama 7,52 minggu. Kita anggap 8 minggu. Kalau uptrend bertahan, secara statistik bertahan 8 minggu. Kalau downtrend bertahan 7 minggu. Sekarang kita lihat Euro USD weekly sedang berada dalam down market. Apakah kita boleh nge-sell? Yes. Karena down market confirm kita boleh nge-sell. Pertanyaannya, Euro USD sudah turun sepanjang 8 minggu. Ini sudah minggu 8. Euro USD sudah turun 8 minggu. Biasanya bertahannya cuma 7 minggu. Berarti ini sudah lebih 1 minggu. Berarti sudah tidak bijak kita untuk tetap nge-sell. Berarti sebaiknya kita libur. Kita cari pair lain yang sedang dalam tren yang kuat, tetapi juga masih punya waktu untuk tren. Jadi kita tahu apakah tren ini akan tetap continue atau akan balik arah gitu ya. Pertanyaan kedua, untuk menjawab di mana harus beli, di mana harus jual, saya pakai Auto UFO gitu. Saya nggak pakai support resisten. Ini namanya tools namanya Auto UFO. UFO merah untuk sell, UFO hijau untuk buy. Saya akan cepat teman-teman, sudah 1 jam. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas planning the trade gitu ya. Nah, kita akan bahas planning the trade, kita akan bahas dalam short term, long term. Ya, kalau short term ya intraday, teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan cepetin aja. Nah, ini cara kita cara kita menggabungkan dua hal tadi. Cara kita menggabungkan dua hal tadi, teman-teman bisa lihat. Chart pertama, ini kita pakai 60 menit. Ini intraday trader ya, 60 menit USD Yen. Kita lihat, oke, USD Yen, climate-nya biru tebal, berarti confirm up market. Berarti marketnya defend, berarti naik. Berarti kita mau buy only. Terus teman-teman juga lihat di sini karnya 4. Ya. Ini baru jam keempat. Marketnya naik, di sini statistiknya kalau naik bertahan selama 6 jam. Jadi kita punya data, USD Yen di time frame 1 jam, kalau dia naiknya berlangsung sebanyak 6 jam. Ini baru jam keempat, berarti kita masih punya 2 jam kemungkinan bergerak naik. Gitu ya. Berikutnya kita pakai 8 menit. Kenapa 8 menit? Karena 1 candle di 1 jam itu bisa jadi 7 candle di 8 menit. Jadi kita pakai time frame yang lebih kecil untuk entry. Berikutnya kita cek harga EMA-nya, teman-teman. Kita lihat di sini ada UFO gitu ya. Ada value UFO untuk entry. Jadi kita lihat areanya ngelihat arahnya pakai climate, entry-nya di UFO. Teman-teman bisa lihat kita entry di UFO ini.
Dan setelah kita beli, climate-nya lanjut, harga naik gitu ya. Harganya naik, kita profit. Di sini teman-teman bisa lihat harganya bergerak 14 pips, durasinya 2 jam gitu ya. Ini contoh kalau swing, teman-teman misalnya swing, kita cepetin dikit aja biar enak. Nah, kalau swing teman-teman misalnya climate-nya di time frame H4 ya, climate-nya H4 kita lihat oh H4 confirm down market gitu ya. Berikutnya kita punya area UFO di sini, kita entry di 21 menit. Kita entry di sini di area UFO yang ini gitu ya. Kita entry, climate-nya turun, kita profit 89 bit bertahannya 4 hari gitu ya. Nanti kita akan bahas video ini kalau position, ini pakai time frame yang gede banget. Position trader ini kalau main saham teman-teman. Oh kita tahu sedang down market, kita euro yen di daily down market. Nah, kita entry-nya di 1 jam. Oke. Kita entry di 1 jam. Ini teman-teman bisa nonton di YouTube saya banyak mendemokan ini di YouTube. Kita entry di sini. Jauh banget, harganya turun gitu ya. Nah, profitnya 216 pip, ngeholdnya 2 minggu ya. Ini position trader dan investor style. Saya cepetin aja. Kalau investor style time frame-nya beda, teman-teman. Nah, lebih gede ya, Mas. Semakin investor style time frame gede, yang ngecek climate-nya di monthly ya. Entry-nya di monthly ya, bulanan. Kita mau investor style kan bulanan. Nah, kita entry-nya di 377. Oh, ini up market ya, up climate, confirm up market. Berarti kita mau belinya di sini gitu ya. Kita beli di sini harga travel ke sana ya. Kalau saya lihat ini bergerak 9.260 pip, nah hanya 11 bulan. Jadi ini strategi ini berlaku untuk semua style trading dan semua style trading dan semua market ya, berlaku untuk market apapun caranya sama. So, kita combine teknik ini untuk kebutuhan teman-teman semua. Teman-teman bisa combine UFO dengan news gitu ya. Ini saya udah pernah bahas. Teman-teman kalau ada news, teman-teman cek UFO yang terbentuk setelah news, teman-teman beli dan teman-teman profit. Berikutnya ada UFO baru lagi. Teman-teman bisa combine dengan moving average, teman-teman bisa cari area UFO yang di dalamnya ada moving average gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai Fibonacci, ini salah satu hal yang bisa dipakai. Teman-teman cari area Fibonacci, area UFO di dalamnya ada angka Fibonacci. Teman-teman bisa combine dengan banyak hal. So, sudah 1 jam teman-teman. Saya perlu nanya satu hal, apa yang teman-teman ngerasain seperti ini nih? Masa nggak 1 jam ngomong cepetan? Saya akan ngasih salah satu contoh. Kita balik GBP AUD. Oke, teman-teman lihat ini counter trend. Sudah berubah, ini sudah ditembus juga. Kenapa kayak gini? Karena ini di time frame 1 menit. Kalau teman-teman lihat GBP AUD di time frame, kenapa dia berhenti di situ, teman-teman? Nah, teman-teman mesti, kalau teman-teman, saya akan pakai auto UFO. Indikator, invite only script, auto UFO gitu ya. Luber katanya. Oke. Nanti semua yang dibicarakan di sini akan dibahas secara lebih detail di seminar Jogja kan, Mas? Yes, betul sekali. Ini kan cuma 1 jam, teman ya. Iya, ini Jadi waktu di seminar Jogja akan dibahas. So, teman-teman bisa lihat, kalau dibahas, misalnya teman-teman adalah aliran orang yang transaksi di time frame 1 jam. Saya ngeklik apa tadi barusan? Teman-teman adalah orang yang aliran trading di time frame 1 jam gitu ya. Teman-teman bisa lihat tadi di 1 menit semua area kita tembus gitu ya. Semua sih. 1 menit itu 1 ya. Go. Oke, teman-teman lihat kalau teman-teman aliran yang trading menggunakan UFO tadi kita lihat di sini ada 2 di sini ditembus ya dua-duanya. Berarti SL ya, di sini SL, kita di sini SL. Which is okay, SL. Which is tadi 1 menit ya, area yang saya nggak akan transaksikan gitu. Tapi kalau teman-teman ngikutin rule ini terus-menerus, teman-teman akan mendapatkan beberapa transaksi. Nah, kenapa ini SL? Nah, kita mesti ngecek climate-nya. Nah, ini yang perlu dilakukan menggunakan auto climate. Kalau teman-teman ngecek climate-nya, misalnya saya entry-nya di situ, berarti saya ngecek climate-nya di M15 gitu ya. Teman-teman bisa lihat, oke, ini yes, GBP AUD sedang dalam downtrend. Nah, yang kita nggak tahu downtrend-nya berapa lama. Teman-teman bisa lihat, downtrend sudah berlangsung sebanyak 30 candle, biasanya 6. Jadi udah over, harusnya udah nggak nge-sell lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman di daily 1D gitu ya, teman-teman bisa lihat, kita gabungnya daily sama 60 biasanya kan. Langsung setup trade di sini, setup transaksi di sini gitu ya.
Kalau teman-teman pakai daily dan 60 gitu ya, teman-teman bisa lihat di daily kita udah tahu GBP AUD sedang berada dalam down market. Biasanya down marketnya berlangsung selama 7 hari. Tapi ini selalu selama 6 hari ini udah hari ke-7. Berarti sebenarnya udah nggak bijak kalau kita mau nge-sell GBP AUD. Kalau teman-teman mau nge-sell ya boleh, nge-sellnya di mana, di area-area UFO di sini. Area favorit saya adalah ini, tapi ini udah climate-nya udah expired. Kita bisa sell di sini. Dan seterusnya. Nanti kita akan bahas detail ya teman-teman, karena ini nggak cukup gitu aja. Tapi salah satu cara yang adalah saya pakai tools namanya RSW, Relative Strength and Weakness, untuk menentukan mana yang mau saya beli, mana yang mau saya jual, dan seterusnya. Dan terakhir kita ada entry GBP CHF, kayaknya nggak salah. GBP CHF ini kita entry bareng teman-teman di grup gitu ya. Saya yakin teman-teman ada entry terakhir itu di sini ya, GBP CHF yang ini. Harusnya entry sih di sini. Kalau teman-teman ingat, kita mundurin replaynya, kita punya area di situ gitu ya. Nah, ini areanya. Kita punya UFO di sini. Ini setup terakhir kita, saya ingat. Ada teman-teman STM yang ambil posisi ini, GBP CHF, silahkan komen. Ada teman-teman STM yang entry di sini. Sama di story saya, kayaknya ada teman-teman beberapa terkait seminar dan auto UF dan survival to mastery, nanti bisa chat ke Mas Rifki sama Mas Gary ya. Jadi diskusinya bisa belajar asik kita di sini, supaya seminarnya dia diskusinya ke Mas Gary sama Mas Rifki aja. Di BPCHF nih, kalau teman-teman lihat ada beberapa teman-teman yang entry ini, bahkan ada teman-teman dari STM yang nge-share ke saya di layar di BPCHF yang ini kan. Nah, ini Wah, itu banyak tuh Mas. Saya ada ambil yang Mas, entry ya? saya ambil Mas. Ada yang beberapa tuh. Harusnya sih ngambil ya di BPCHF ini teman-teman ya. Ini kita tahu berada dalam strong down market gitu ya teman-teman, strong down market. Terus ya wis, kita lihat harga masuk ke area kita. Ini ada yang ngambil 1/5, ada banyak banget yang DM saya, Mas saya ambil TP5. Kita lihat cek DM-nya. Tadi ada beberapa yang DM saya. Come on. TP2 ya Mas katanya. Iya. Coba. Mentionnya lah Mas, enggak, maaf mentionnya. Ini Mas Kristo nih. Saya sudah kantongin TP5 di setup ini coach. Wah, mantap saya bilang. Semua sama dirimu Mas. Wah, romantis banget. Ini yang mention saya siapa ya? Dia bilang, ini apa lagi? Oh, ini nanya Mas Rifki. Ada siapa yang nge-chat? Kayaknya ada banyak yang saya ngambil TP5 dan segala macam. Ada banyak di grup, kayaknya ada banyak yang TP5, TP3. Ini jauh teman-teman. Kita sell di situ gitu, dan seterusnya. Nah, ini kenapa ada orang banyak entry-nya sama-sama saya, teman-teman? Teman-teman sering banget terjadi di grup gitu ya, ada orang entry-nya sama saya. Oke, berikutnya di sini harusnya ada yang entry, tim saya ada entry di sini ya. Kalau teman-teman mundurin ke sini, di sini juga harusnya ada area UFO di sini. Come on, magic. Lama banget. Oke, come on. Oke, ada area UFO di sini, ada UFO yang gede di situ. Di sini juga ada banyak teman-teman kita yang entry gitu ya. Jadi ada banyak entry. Ada siapa? Saya ambil TP3 Mas Mulyawan, TP2, GBP CAD jahat Mas. Kenapa GBP CAD jahat? Ada apa dengan GBP CAD? Yang bilang jahat itu siapa yang bilang? Jahat karena nggak kepanggil ya? Oh ya, ini yang jahat ya. Teman-teman punya setup di sini, saya ingat. Kita nggak kepanggil. Oh, ingat aku ini. Iya. Anyway, teman-teman, kalau teman-teman hari ini merasa seperti ini gitu ya, saya ngomong ngasih informasi terlalu banyak, teman-teman silahkan diambil beberapa. Saya yakin kalau teman-teman hari ini dapat satu hal yang mau teman-teman lakukan, silahkan. Nah, teman-teman bisa ikutan kelas saya nanya STM. Tadi teman-teman bisa jawab Survival to Mastery Forex in Action. Ini adalah kelas yang saya ngajar gitu ya. Sekarang versinya rekaman gitu ya. Teman-teman kalau ikut STM, teman-teman akan dapetin ini semua. Teman-teman akan dapetin Dwayne Anggra Trading Assistant. Ini tools yang saya pakai untuk apa? Teman-teman akan dapatkan Dwayne Anggra Trading Assistant. Ini tools yang pakai untuk untuk menghitung lot. Aku bisa lupa ya, padahal tools yang aku bikin sendiri. Ini saya pakai untuk menghitung lot, untuk entry, untuk menghitung risk reward ya. Ini untuk menghitung risk per transaksi. Ini saya hargain 800.000. Ini lebih mahal dari itu harusnya, tapi ya kita kasih harga 800.000. Teman-teman dapetin RSW, ini tools yang saya pakai secara pribadi untuk melihat apakah saya sebaiknya jadi buyer atau seller. Ini personal rule saya pakai RSW, atau teman-teman bisa pakai auto climate juga. Saya kasih harga 800.000. Teman-teman dapat akses ke auto UFO 3 bulan.
ini 1479. Sebagai gambaran teman-teman, ini bukan angka yang saya made up, teman-teman bisa langsung ke webnya Auto UFO dan teman-teman bisa cek pricingnya. Terus teman-teman bisa dapetin community. Community ini saya kasih harga 3 juta, ini harusnya priceless teman-teman. Dapat live webinar alumni ini saya hargain 3 juta aja, walaupun harusnya priceless juga. Teman-teman live training bareng saya. Terus teman-teman dapat ever growing library, teman-teman dapetin rekaman semua webinar yang pernah saya bikin di masa lalu. Dapat rekaman STM Live dan teman-teman dapat akses ke mentor priceless. Ini value-nya 9.429.000. So, ini akan teman-teman dapetin. Ya, saya 8 tahun, teman-teman. Saya discover the hard way. Ya, saya belajar macam-macam. 2012 saya belajar trading di Jambi. Saya bayar 3 juta untuk kelasnya. Dulu namanya InstaFX School. Setelah di Jambi saya ikut kelas lagi. Dengan media trade bayar 6 juta. Setelah itu saya ikut kelas lagi Forex super private course namanya, bayar 3 juta, habis itu bayar lagi 12 juta, habis itu saya ikut di Monster Turtle Academy, saya bayar $200, habis itu saya ikut scalping, kelas scalping, saya bayar $200, habis itu saya ikut di Trading Academy, saya bayar 189 juta, karena saya kredit saya bayar 230 juta untuk belajar core strategi tentang UFO gitu ya teman-teman. Saya baca banyak buku, teman-teman. Saya baca buku Technical Analysis for Mega Profit. Beli ini gitu ya. Terus saya spend 8 tahun dan miliaran rupiah, teman-teman, untuk belajar trading. Saya ikut di Mastermind Community, saya bayar 85.000 USD gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa cheating dan dapetin the easy way. Teman-teman bisa butuh waktu lebih banyak. Saya udah mencoba banyak hal, teman-teman, sampai akhirnya saya menemukan, oh ini favorit saya, ini adalah makanan saya. Kalau teman-teman alumni Survival to Mastery, teman-teman tahu yang mana makanan saya, yang mana bukan gitu ya. Dan saya spend ratusan ratusan jam gitu ya untuk belajar jutaan rupiah. So buat saya 9.429.000 itu still a good deal gitu ya. Still a good deal. So ini buat saya still a good deal karena saya spend satu kelas itu saya spend ratusan juta untuk ikut kelasnya, belum lagi tiket saya ke luar negeri, tiket saya, hotelnya, perjalanannya, dan waktunya. Tapi karena teman-teman spesial, hari ini teman-teman nggak akan di-charge gini, teman-teman cukup investasi 3.280.000 untuk dapetin semuanya. Ini angkanya, caranya teman-teman chat ke Mas Rifki ya, 0818 160 494, jadi langsung aja chat ke Mas Rifki. Dan bagi teman-teman yang belum mampu, 3.280.000 kemahalan, ya nggak apa-apa, teman-teman silahkan nabung. Atau teman-teman bisa coba-coba sendiri juga oke. Semua yang saya share tadi teman-teman bisa dipraktekkan, practicable gitu ya. Saya udah share semuanya, nggak ada yang ditutupin juga. Cuman kalau teman-teman pengen menunjukkan bagaimana saya melakukannya, teman-teman bisa join ke Survival to Mastery Forex in Action. Anyway, teman-teman boleh ikut kelas saya, boleh nggak ikut, buat saya totally normal. Tapi buat saya ini salah satu investasi yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman mau belajar trading dengan benar ya. Teman-teman silahkan chat ke Mas Rifki, nomornya ada di layar, 0818 160 494. Dan kalau teman-teman, kenapa kok saya nggak sharing semuanya, Mas? Saya akan sharing semuanya, tapi so far kita udah 1,5 jam gitu ya. Jadi itu saya nggak banyak, saya mau aja kita bikin live trading sebanyak mungkin ya, kita bahas banyak setup. Dan kalau teman-teman pengen bareng saya lebih lama lagi, saya akan share di ketutupan Mas Fadli ya, itunya ya, nomor teleponnya Mas Rifki. Saya akan share lagi nanti di seminar Jogja ya. Mas Fadli mungkin akan share seminar Jogja, bonusnya apa aja Mas Fadli? Wah, kalau seminar Jogja ada banyak bonusnya teman-teman. Itu kalau teman-teman setelah hadir di seminar Jogja pun terus akhirnya ngambil kelas Survival to Mastery ini pun ada voucher diskon 500.000 ya Mas Angga ya? Oh, ya saya nggak tahu malahan. Jadi kalau teman-teman datang ke seminar Jogja ini teman-teman dapetin, ini akan teman-teman dapatkan, teman-teman dapat NFC VIP Plus 1 bulan ini. Terus teman-teman dapetin lunch and coffee break, dapat auto climate juga, dapat tools Dwana Anggara Trading Assistant dan RSV, dapat voucher diskon STM, dapat akses ke grup scalping. Ini Mas Fadli mungkin bisa jelasin grup scalping ini apa? Oh ya, jadi nanti di tanggal 19 Desember buat seluruh Indonesia, buat semuanya ya, bukan cuma Indonesia, buat teman-teman di manapun teman-teman berada, kita akan launching satu grup scalping baru yang nanti akan kerjasama sama NFC untuk bisa bantu teman-teman mengakomodir ide scalpingnya. Jadi teman-teman sama ini kan pengen jadi scalper, tapi di NFC ngajarinnya very slow gitu ya. Nah ini ada satu yang bisa kita konekin ke NFC. Nanti di seminar Jogja, kita rekam, kita infoin ke teman-teman semua. Buat yang hadir ke seminar Jogja, dikasih aksesnya gratis nanti. Ya. Jadi ini Scalping Pro ya, grup scalping.
Nah, ini kalau sebenarnya Jogja totalnya 3.900.000. Kalau teman-teman subscribernya NFC 1,2 plus diskon 70% lagi dengan kode diskon trading room gitu ya. Kode diskon trading room diskon lagi 70%. Jadi mungkin 300 ribuan Iya. kalau teman ketemu di Jogja. Di Jogja saya ngajar teman-teman, apa yang saya ajarkan kurang lebih akan sama. Cuman bedanya saya punya waktu lebih banyak untuk praktek. Saya akan praktekin satu-satu UFO segala macam di sana. Iya. Nah, kalau teman-teman register ke Survival to Mastery, saya akan kasih linknya. Yap. Jadi teman-teman sekali lagi tadi juga ada sempat bahasan tentang yang nanyain apakah ini penipuan gitu ya, apakah ini tidak ada license-nya ke NFC atau ke Mas Dwi Nanggara. Khusus buat Survival to Mastery, nanti teman-teman bisa kontak ke Mas Rifki ya. Mas Rifki bisa post sekali lagi mungkin nomor WA-nya. Dan untuk seminar yang di Jogja, teman-teman bisa kontaknya ke Mas Gary ya. Nah, buat seminar Jogja sudah dibuka pendaftarannya, teman-teman bisa ke website ini nfc.co.id garis miring seminar 2020 atau sendiri juga bisa post langsung link yang bisa diklik sama teman-teman semua untuk bisa ini nih, bisa masuk ke halaman pembayaran atau pendaftarannya gitu ya. Jadi teman-teman Mas Gary sama Mas Rifki yang nanti akan bantu ya, kurang lebih seperti itu. Selain dari teman-teman tim adminnya NFC, teman-teman cek dulu di website apakah itu masih terdaftar nomor handphonenya. Kalau enggak, sebaiknya teman-teman eh, yang nomornya valid gitu ya. Saya akan kasih button buat teman-teman kalau teman-teman mau langsung munculin gitu ya. Saya akan publish, harusnya muncul di teman-teman semua. Kalau teman-teman klik, itu akan lari ke halaman survivaltomastery.com ke sini ya. Di sini harganya 8.799.000. Teman-teman masukkan kode diskon, kodenya EB2, EB2. Kalau teman-teman masukkan EB2, teman-teman akan dapetin diskon 5.500.000. Jadi teman-teman cukup bayar 3.280.000 ya. Pastikan kode diskonnya EB2. Kode diskonnya EB2 kalau teman-teman langsung direct ke survivaltomastery.com atau teman-teman bisa kontak Mas Rifki, teman-teman bisa langsung klik linknya di layar, gitu ya. Di layar teman-teman harusnya muncul kode diskonnya EB2. Sekali lagi EB2 perlibet 2 gitu ya. Teman-teman akan dapetin harga 3.280.000. Dan Ini bukan angka ganteng lagi ya, Mas? Enggak, EB2 ya, kodenya EB2. Jadi EB2. kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kontak Mas Rifki. Ini nomornya Mas Rifki ya. Bisa kontak Mas Rifki di 0818 180 494 160494 ya. Nah, registrasinya kontak Mas Rifki di sana ya. 0818 180 494. Mas Fadil ada pertanyaan? Kita jawab sebelum kita lanjut. Oke. Ada berapa? Apakah semuanya bisa dimasukin ke Tokopedia, Mas, biar bisa dicicil? Iya, bisa, bisa. Ngechat Mas Rifki ya, jawabannya. Request aja ke Mas Rifki ya. Iya. Bisa itu. Apakah seminar Jogja beda sama STM? Tadi sudah dijawab ya. Seminar Jogja nanti gini teman-teman. Saya ini nggak nutupin apapun, mau di seminar, mau di webinar kayak gini, mau dimanapun sama aja. Saya ngajarnya sama, cuman bedanya kalau di Survival to Mastery ya teman-teman dapetin community-nya, teman-teman dapetin akses ke saya, dan teman-teman dapetin banyak contoh kasus, teman-teman dapetin rekaman 90 jam nanti saya upload, yang teman-teman bisa nonton satu persatu, yang itu nggak dipublish ke YouTube. Buat saya itu priceless sih. Yang berikutnya, jadi gini teman-teman, kayak hari ini nih teman-teman webinar, teman-teman saya kasih step by step untuk bisa membangun bisnis trading, untuk survive di bisnis trading. Saya kasih tahu teman-teman butuh specialized knowledge, teman-teman butuh trading plan, teman-teman perlu menjawab 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama adalah teman-teman perlu menjawab apakah sebaiknya saya hari ini jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya berhenti trading. Pertanyaan kedua, kalau saya mau jadi buyer harusnya beli di harga berapa, kalau mau jadi seller sebaiknya jual di harga berapa. Dan yang ketiga, teman-teman tahu teman-teman butuh community, teman-teman bisa lakukan semuanya. Saya kasih tadi untuk menentukan jadi buyer bisa pakai tools ini, untuk ini, saya akan kasih tahu semua. Dan teman-teman bisa praktekin langsung, teman-teman bisa pakai belajar candle pattern habis ini, teman-teman bisa beli bukunya Mas Edianto Ong, Technical Analysis for Mega Profit, teman-teman baca di situ diajarin candlestick pattern. Teman-teman bisa belajar Fibonacci retracement, teman-teman bisa beli bukunya Constant Brown, judulnya Fibonacci Analysis. Teman-teman bisa belajar garis trend, teman-teman bisa pakai higher high, higher low, atau pakai RSW, atau pakai moving average. Semuanya sudah saya share ke teman-teman, teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Tetapi kalau teman-teman pengen melihat bagaimana saya melakukannya, teman-teman pengen saya nge-share bagaimana saya melakukannya, saya butuh lebih dari 1 jam. That is tantangannya, saya butuh lebih dari 1 jam.
Saya butuh banyak hal, saya butuh banyak contoh, saya butuh market life dan segala macam. Nah, untuk itu teman-teman cara terbaik yang bisa saya kasih ke teman-teman ya join ke Survival to Mastery Forex in Action dengan investasi 3.280.000. So, buat saya itu sangat murah dibandingkan dengan investasi yang saya lakukan dibandingkan dengan apa yang akan teman-teman dapatkan. Dan yes, kalau teman-teman hari ini coba-coba sendiri juga boleh. Tapi prakteknya adalah faktanya kalau coba-coba sendiri biasanya habisnya lebih dari 3 juta, Mas. Untuk MC, belum lagi buang waktu. Belum lagi kita udah punya tapi belum punya karena kita coba-coba sendiri. Buat saya apa ya? Buat saya uang itu waktu itu lebih berharga daripada uang. Makanya kalau saya bisa bayar orang lain untuk lebih cepat, teman-teman saya bayar. Kalau saya harus menguasai satu skill, pilihannya saya belajar sendiri saya butuh 2 tahun. Saya bayar orang lain saya butuh setahun, saya akan milih bayar orang lain saya butuh setahun. Kenapa? Karena setahun saya itu lebih berharga dari 3 juta. Kalau teman-teman pengen menguasai satu skill apapun, teman-teman boleh coba-coba sendiri. Kalau teman-teman coba sendiri, let's say butuh 5 tahun untuk butuh 2 tahun atau butuh 1 tahun untuk menguasai. Kalau ada orang bisa mempercepat jadi 6 bulan, saya akan bayar harga. Karena 6 bulan itu saya rugi 2 kali. Saya rugi waktu, kedua saya rugi potensi. Harusnya sudah dapat income, gara-gara saya menunggu, saya nggak melakukannya. So, teman-teman, kalau teman-teman tahu, saya bulan ini belanja 20 juta lebih hanya untuk belajar. Ya. Saya belanja 2 juta lebih hanya untuk belajar. So, ya, saya selalu percaya saya bisa bayar. Selama saya bisa bayar orang lain untuk lebih cepat, saya akan bayar. Itu prinsip saya dan itu yang saya lakuin sampai hari ini. Yap, betul, teman-teman. Ada pertanyaan lain, Mas Adi? Sebelum kita... Kalau pertanyaan-pertanyaannya tentang teknis, teman-teman silakan tanya ke teman-teman admin ya. Soalnya saya nggak bisa jelasin di sini, Mas Angga juga saya nggak bisa. Tampilan Duen Anggar Trading Assistant saya tidak beraturan bagaimana, tanya ke admin bisa. Mas Iwan juga tadi ngasih usulan tentang auto UFO, ini boleh di DM ke Mas Angga atau ke saya. Nanti pertanyaannya bisa dijawab karena kasusnya spesifik ya. Terus intinya semua yang dibicarakan di sini akan dibahas secara lebih detail di seminar Jogja kan, Mas? Bisa dibilang iya, betul. Oke, apakah Mas Angga trading gold? Setahu saya Mas Angga nggak trading gold. Kalau boleh tahu alasannya apa? Nggak ada alasan aja sih, karena memang kebetulan nggak trading gold aja. Mostly karena saya tradingnya pakai RSW, teman-teman. Saya tradingnya pakai Relative Strength and Weakness. Nah, di Relative Strength and Weakness ini nggak ada gold. Gold tuh nggak ada RSW-nya. Jadi kalau nggak ada RSW-nya, ya saya nggak pakai RSW. Jadi saya nggak trading. Oke. Saya akan kasih share ke teman-teman ini bulan ini saya spend segini untuk belajar ya. Wah, Mas Angga buka-bukaan nih. Nih kalau teman-teman lihat, ini bulan ini only, ini tanggal berapa nih? Kemarin saya barusan beli satu kelas, ini saya beli dari Russell Brunson ya. Saya beli tanggal 23 November. Saya spend $54 untuk beli ini namanya Perfect Partnership. Saya bayar 777.000. Habis itu saya beli upsell-nya $297, 4.200.000. Saya beli lagi dari russellbrunson.com 4.276. Habis itu saya beli lagi dari Russell Brunson juga 11.479. So bulan ini aja saya spend kayak 20 juta, teman-teman. Hanya untuk bikin saya lebih cepat gitu ya. Saya selalu spend untuk bikin saya lebih cepat. So kalau teman-teman lihat tagihan sisi saya itu kayak mana ya? Kayak pembelanjaan sisi saya, mana? Nggak kelihatan ya. Paling atas kali biasanya, Mas. Saya ini dulu, saya stop share-nya dulu. So ya, saya spend bulan ini aja 20 juta dan kayak setiap bulan spend kayak gitu 20 juta hanya untuk belajar, teman-teman, hanya untuk bikin saya lebih cepat. Kalau teman-teman lihat hari ini, Mas Angga udah cepat ya pencapaiannya segala macam ya. Ya karena saya memang berusaha lebih cepat gitu ya. Dan saya bayar harganya. Teman-teman saya spend ratusan juta, puluhan juta rupiah setiap bulan hanya untuk belajar untuk jadi lebih cepat dan teman-teman tinggal get it the easy way. Kalau teman-teman tahu di Survival to Mastery saya nggak hanya bahas trading, saya bahas banyak hal. Oh, ini muncul angkanya. So ini tagihan satu sisi BCA saya. Ini saya satu bulan belanja 133 juta. Saya udah bayar 111 juta, saya masih punya tagihan 74 juta. Ya. Lumayan ya. Saya spend 130 juta per bulan on sisi, jelas bukan untuk
Jelas bukan untuk makan di restoran habis 133 juta dan nggak belanja macam-macam. Saya mostly spend uang saya mostly untuk pendidikan, untuk belajar. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Kalau teman-teman, wah kalau angka segitu aja teman-teman belum mampu bayar, berarti teman-teman memang belum butuh kelas ini sih. Jadi ya sebaiknya memang nggak bayar karena teman-teman mungkin punya kebutuhan yang lebih besar. Kayak bilang, Mas 3 juta mahal dibanding apa? Dibanding beras 1 kilo ya. Berarti beli beras dulu, teman-teman belum waktunya ikut kelas, waktunya beli beras dulu ya. Kalau saya lihat, saya spend 133 juta just for kelas, saya spend banyak banget gitu. So, ya. Ini bulan ini aja. Bulan lalu saya barusan perpanjang all access saya ke Main Valley, itu juga $550. Bulan sebelumnya saya beli kelas Abundance belasan juta juga. So, buat saya, kalau teman-teman tahu value saya itu growth and contribute. Saya bertumbuh dan berkontribusi buat orang lain. Kenapa saya bikin Survival to Mastery Forex in Action? Karena ya buat saya, nggak semua orang seberuntung saya, nggak semua orang senekat saya mau bayar 85.000 USD untuk sebuah pendidikan kelas Forex yang bagus. Nggak semua orang mau spend 1 miliar untuk belajar dan nontonin semua video selama 2 jam, 3 jam sehari selama bertahun-tahun. Nggak semua orang mau melakukan praktek, bikin apa istilahnya, bikin before after picture selama bertahun-tahun, dan hari ini teman-teman get to cheat in the easy way, teman-teman bahkan nggak mengganti waktu dan biaya saya, teman-teman. Ini investasi yang menurut saya teman-teman angka sweet spotnya yang kalau teman-teman investasi teman-teman hargai, dan sebagian besar kita royalti ke Predictive karena memang saya belajar ini dari Jose Blasco. Saya selalu percaya bahwasanya ada kebermanfaatan dalam ilmu, jadi setiap kali saya bikin kelas saya bayar royalti ke Jose. Jadi selebihnya untuk gaji tim, gaji karyawan, dan lain-lain, yes saya masih dapat sebagian income dari sana, tapi trust me teman-teman, saya spend 200-300 juta per bulan my personal expense. Tadi satu sisi itu, tagihannya segitu, 200 juta biasanya, 200-300 juta. Mostly untuk belajar, saya tiap bulan punya banyak banget. Kalau teman-teman tahu ada satu perusahaan punya kelasnya $300 itu saya beli kayak 30 kelasnya dia. So, kita pernah 1 bulan tuh sampai belanja untuk kelas tuh $8.000 Mas, aku ingat. Memang gak ada yang semabuk kita sih. Mas ditanya itu nanti saya sih teman-teman, ada yang lebih mabuk namanya Pak Faiz. Iya. Mas itu nanti ditanya, itu nanti diajarin semua Mas yang Mas DA belajar. Ya ini di kelas alumni dibahas teman-teman. Saya share semua yang menurut saya perlu. Kalau teman-teman ada yang alumni Survival to Mastery, teman-teman yang teman-teman tahu lah, saya nggak pernah hitung-hitungan tentang ilmu ya. Semua yang saya tahu, semua yang saya praktekkan saya share. So buat saya teman-teman cuma mengganti itu, dan teman-teman bayar community-nya. Kenapa bayar Mas? Supaya community-nya sehat. Betul. Karena saya menjaga kualitas community buat orang lain juga. Makanya ya itu, kalau orang-orang nggak siap bertumbuh ya sebaiknya jangan masuk community kita, karena teman-teman akan membantu dan menginspirasi teman-teman di komunitas yang lain. Teman-teman kita punya Telegram yang sangat aktif, kita punya grup-grup yang sangat aktif, yang isinya orang yang saling berbagi gitu ya. So buat saya ini sweet spot-nya, saya nggak tahu nanti kita akan naikin atau gimana harganya, so teman-teman act fast ya. Chat Mas Rifki atau langsung aja ke offer yang muncul di layar teman-teman semua. Ini pokoknya nggak nyesal deh ikut STM. Lingkungan tepat dalam karir trading. Sangat menginspirasi Mas, thank you. Mana ada pertanyaan nggak? Ini nanti diajarin semua. Oke. Iya. Mas, yes, saya langganan Netflix. Saya lagi nonton banyak film. Lagi mau nonton The Push judulnya ya, The Push sama Darren Brown gitu ya. Iya. 30 menit bikin orang commit suicide gitu. Saya langganan Spotify Premium. Jadwal kita malam ini tuh The Push. Habis ikut Jogja, terus ikut STM bisa, pasti lebih ya materinya dan ilmunya, yes. Waktunya ikut lebih banyak teman-teman. Kalau ikut STM ya teman-teman dapetin kayak 30 hari bareng saya. Kalau di webinar 1 jam bareng saya. Dan bilang, yang belum ikut STM silakan ambil kesempatan murah ini, sangat banyak hal yang didapat. Nah ini kesaksian dari teman-teman yang mungkin pernah bayar lebih mahal gitu kan, jadi ada banyak kesempatan malam ini sebetulnya. Ada pertanyaan dari Mas Riki Tiana, kalau UFO bisa dipakai counter trend nggak Mas? Bisa Mas. Saya sering UFO untuk counter trend, biasanya digabung sama apa? Kalau UFO untuk counter trend biasanya digabung sama salah satu yang saya pakai adalah pakai Fips 0,886 ya, Fibonacci 0,886. Nah, itu yang saya pakai. Teman-teman boleh pakai pendekatan yang lain sih. Saya akan kasih beberapa contoh supaya teman-teman kebayang. Jadi kalau saya pakai UFO untuk counter trend, biasanya saya pakai Fibo 0,886. Biasanya dilakukan ketika
terjadi trendline break seperti yang saya bahas tadi. Ketika misalnya kita punya trendline up market gitu, begitu terjadi trendline break, maka saya tarik Fibo, saya cari Fibo 0,886, biasanya di situ ada area UFO. Area UFO-nya biasanya rally based drop biasanya ya, atau drop based rally, ada dua. Jadi kalau teman-teman lihat ini, sorry. 0,886 ya. Nah, biasanya dia retrace-nya di situ 0,886, biasanya ada area UFO. Tapi saya butuh trendline break, jadi ada counter trend. Kalau counter trend saya butuh trendline break dan itu ya. Di Fibo 0,886 dan area UFO misalnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat kita punya down market gitu ya, kita punya trendline gitu ya. Begitu trendline-nya di break, teman-teman lihat tarik Fibs-nya. Nih kita bisa pakai Fibs 0,886. Teman-teman bisa lihat di daerah itu 886 sama 786 tadi. Mana 786 saya? Nah, biasanya di area itu ada area UFO, ini ada drop based rally di sini. Teman-teman drop based rally kita bisa beli di sini. Nah, itu kalau counter trend ya, saya bisa pakai itu, biasa pakai itu. Nah, ini contoh lain. Oke, itu aja. Next time kita bahas ya. Ingat teman-teman, leader Rangers ya, apalagi. Murah loh, saya ikut 6 juta kata Mas Andreas Tang ini. Iya. Jaket gimana jaket? Nanti jaket di seminar Jogja udah ada. Wah, buku Fibo di mana ya, ada yang nanya? Jaket ST. Buku Fibo tadi Mas Angga udah sebutin apa tuh judulnya? Saya beli di Kindle, teman-teman. Saya beli di Kindle buku Fibo. Saya pakai Kindle. Mana Kindle saya? Ini dia Kindle. Saya lagi baca Expert Secret, teman-teman, di Kindle. Mas Suryadi mau akun Hot Forex, minta bantuan Mas Giri boleh. Gimana cara balik ke library? Saya nggak pernah pakai Kindle di sini. Belajar trading keluarga gimana time manajemennya Mas? Loh, belajar trading sama keluarga, belajar tradingnya mau berapa lama? Belajar kan 2 jam, paling 3 jam. Trading kan cuma 1 jam paling. Ya, saya Sisanya trading buat keluarga. ya, sisanya buat keluarga. Malah keluar dia. Saya lihat Kak, kasih lihat sampulnya. Teman-teman bisa ketik di sini aja. Constant. Ini STM yang sekarang berarti bentuknya video ya. Tetap Mas Angga akan bikin live untuk alumni teman-teman. Jadi semua teman-teman yang masuk ke video itu akan punya akses ke grup alumni yang nantinya akan dibikinin live rutin sama Mas Angga. Nah, ini teman-teman bukunya yang ini ya, bukunya yang ini. Constance Brown. Fibonacci Analysis. Saya Gambar keong. punya PDF-nya, kalau teman-teman mau beli PDF yang bajakan, tapi saya secara pribadi tidak pernah merekomendasikan teman-teman pakai bajakan. Teman-teman tahu saya, ya, saya selalu akan, apalagi untuk sebuah ilmu, buat saya buat saya kalau untuk ilmu itu keberkahan sangat penting. Saya pakai versi Kindle-nya ya. Ini versi Kindle-nya. Fibonacci Analysis Constant Brown ya. Bisa lihat di situ. Ini ada banyak contoh. Cover depannya kayak gini ya. Fibonacci Analysis Constant Brown. Ini saya beli di Kindle. Bahasa Inggris. Saya pakai beli di Amazon, Kindle Amazon. Teman-teman lihat ada beberapa buku, ada Fibonacci Analysis, ada Expert Secret, ini Russell Brunson. Consequence, Expert Secret, sama Money Master Game, sama Buddha and the Badass. Nih, kalau teman-teman mau belajar lokal, teknik teman-teman bisa baca bukunya ini. Edianto Ong. Tapi saya nggak pakai ilmu yang ada di buku ini ya, karena memang mostly saya pakai UFO only sekarang. UFO sama beberapa rule saya pribadi. Ya. Yep. Mas Angga lebih prefer mana, RSW atau auto climate? Personally saya lebih suka RSW. Bisa dikombin juga RSW plus auto climate. Saya lebih suka RSW. Cara dapat auto climate gimana? Ini buat teman-teman yang masih stay, saya akan kasih bonus auto climate. Teman-teman bisa ke link tadi. Autoclaim itu berbayar $8 ya Mas Angga? Autoclaim itu harganya 8 atau $10 gitu sekarang. Oh, nggak tahu. Kedepannya itu $21 per bulan autoclaim teman-teman. Ya, autoclaim akan dibikin jadi langganan. Jadi $1 per bulan, teman-teman ke link ini. Linknya akan saya paste di chat box teman-teman semua. Wait a second. Di mana ya webnya saya? Saya akan paste ke sini. Teman-teman isi aja datanya.
Nah, teman-teman isi aja datanya, isi nama, nomor handphone, nanti teman-teman pilih apps, apps, terus pilih auto climate only gitu ya, auto climate, pilih apps, nanti waktu bayar, teman-teman masukkan kode kupon Duyan ya, masukkan kode kupon UDWIYAN nama saya, teman-teman akan dapetin secara free, forever ya, free seumur hidup. Itu worth it banget karena $21 per bulan ntar lagi. Ya, Jadi sekitar kayak bulan Februari ya. jauh banget. Alright, teman-teman, itu aja saya recap, teman-teman. Teman-teman bisa dapetin ini semua, gitu ya. Teman-teman bisa dapetin ini semua dengan cara investasi ke Survival to Mastery in Action. Semuanya akan teman-teman dapetin gratis. Senilai 3.280.000. Teman-teman bisa klik link yang muncul di offer teman-teman semua, atau teman-teman bisa chat Mas Review untuk informasi lebih lanjut ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan malam ini teman-teman dapat insight, teman-teman dapat hal yang bermanfaat. Saya pengen banget stay lebih lama sama teman-teman. Saya pengen share semuanya di waktu kita sangat terbatas. Jadi saya pengen make sure teman-teman dapetin semuanya, teman-teman bisa praktek, teman-teman bisa langsung aja chat Mas Rifki sekarang, atau teman-teman langsung cek klik link ada di layar teman-teman semua. Ya, itu di bawah teman-teman ada tombolnya daftar sekarang, itu ada. Barusan nanya ada yang linknya kok katanya. Klik daftar sekarang ya teman-teman, di bawah ada. Muncul di sini, atau chat Mas Rifki aja nanti dikasih linknya. Dan untuk teman-teman yang hadir ke Jogja, silahkan, yang deket-deket silahkan hadir ke Jogja, teman-teman bisa ketemu saya, bisa foto bareng. Travel to Mastery nggak dapat foto bareng saya. Dan saya akan sharing semuanya juga. Mostly saya akan share semuanya, mau dimanapun. You know me. Tanya lah yang alumni. Tanya yang alumni ya. Oke. Thank you very much, Mas Angga. Sehat selalu. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah hadir. Lebih dari 200 orang bertahan sampai akhir. Luar biasa, teman-teman. Sudah hampir 2 jam ya. Jarang-jarang Bang Angga meluangkan waktu sampai 2 jam nih. Untuk webinar biasanya. So, thank you banget ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. See you on the next live and bye-bye. See you.